Kami perkenalkan terlebih dahulu. Bismillah, nama saya Ali Haidar Ahmad. Saya bertugas di salah satu pondok pesantren di Sleman, Yogyakarta. Kami berdomisili di Yogyakarta dan tugas kami di pondok biasanya mengajar satu ilmu yang disebut dengan Sirah Nabawiyah. Ini ilmu tentang sejarah Nabi, Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, ilmu tentang kehidupan beliau dari beliau lahir sampai wafat itu ilmunya namanya sirah, ilmu sirah nabawiyah. Nah, di dalam ilmu sirah nabawiyah fungsinya diantaranya adalah untuk memahami ilmu fikih-fikih yang selama ini kita pelajari dalam ilmu Islam, diantaranya juga termasuk ilmu manasik umroh yang insya Allah akan kita bahas pada sore hari ini. Kami di AM Tour juga ditugasi sebagai tour leader di beberapa perjalanan umrohnya, dan di AM Tour punya banyak teman-teman dari tour leader yang insya Allah akan mendampingi Bapak Ibu semua, ikhwan semua, akhwat semua di perjalanan umroh yang sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Adapun majelis ini, mohon difahami, majelis ini pembahasannya lebih kepada ilmu agamanya. Jadi untuk teknis tentang eh, keberangkatan, misalkan kumpul di mana, jam berapa, tanggal berapa, teknis tentang pemberangkatan nanti sudah ada majelis lain. Adapun majelis ini fungsinya adalah untuk menjelaskan tentang fikih manasik umroh itu sendiri. Jadi nanti kalau sesi pertanyaannya umpamanya tentang teknis, maka insya Allah kita lemparkan ke pihak AM Tour untuk kemudian dijawab di sesi yang lain, di majelis yang lain. Sehingga kita fokusnya pada sore hari ini insya Allah pada ilmu tentang manasik umrohnya. Nanti juga akan dibagikan slide dari Mbak Feby dari AM Tour untuk kemudian kita pelajari bersama, dan nanti slide ini insya Allah akan dibagi semuanya ke Bapak Ibu semua untuk nanti bisa dipelajari bersama. Ya, mungkin itu perkenalan dari saya. Kita akan lanjutkan langsung tentang belajar manasik umrohnya. Jadi sekali lagi ini satu ilmu yang penting buat Bapak Ibu semua, buat kita semua yang hendak berangkat umroh. Satu komponen penting yaitu pentingnya ilmu sebelum amal. Jadi jangan sampai itu tanpa ilmu. Jangan sampai kita beramal tanpa ilmu, karena ilmu tanpa amal itu, naudzubillah, pasti ditolak oleh Allah. Jadi ketika kita beramal harus ada panduan ilmunya. Dan insya Allah pada sore hari ini kita akan bahas bagaimana ilmu manasik umroh, bagaimana eh, tahapan, urutan dalam pelaksanaan umroh, dan apa saja yang mungkin bisa kita diskusikan nanti di sesi tanya jawab. Ya, Bismillah, kita mulai tentang sudah semuanya sudah ini ya, lihat di layar tentang manasik umroh, tentang screen-nya, tentang filenya nanti insya Allah akan dibagikan di grup masing-masing. Ya, kita mulai. Bismillah, manasik umroh. Ya, kata manasik itu artinya tata cara. Ya, kita kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. dengan menghadirkan Allah dalam ucapan Bismillah ini, semoga menjadi barokah acara kita dan juga perjalanan ibadah umrah Bapak Ibu semua. Ya, saya mulai dari dalilnya. Jadi dalil pertama yaitu tentang niat umroh, atau bukan, dalil pertama ini datang dari surat Al-Baqarah ayat 196. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi Allah mengatakan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jadi wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu dalilnya. Sekarang kita masuk ke apa itu umroh. Karena di ayat tersebut dibahas tentang ada haji, ada umroh. Mungkin haji Bapak Ibu semua sudah familiar, dan umroh itu sendiri sebenarnya secara arti bahasa artinya berkunjung. Jadi umroh itu artinya berkunjung. Ini secara bahasa. Secara panjangnya, istilah panjangnya adalah dia berkunjung ke Ka'bah, ke Baitullah yang berada di sebuah kota atau negeri bernama Mekah. Dan orang yang datang ke sana untuk berumroh, maka dia harus dalam keadaan berikhram atau dengan pakaian yang sudah ditentukan. Dan ketika dia sedang berikhram, maka ada aturan-aturan yang Allah tetapkan kepada siapapun yang sedang menjalankan umroh, ada larangan-larangannya. Sehingga kemudian dia melakukan urutan dalam tahapan umroh yang disebut dengan manasik. Jadi secara istilah adalah berkunjung ke Baitullah
dalam keadaan berikhram dengan pakaian ihram dan tidak melakukan larangan-larangan ihram, dan juga di sana nanti mengikuti aturan tata cara dalam urutan yang sudah ditentukan dalam hukum fikihnya. Itu sebabnya umroh ini artinya berkunjung ke Baitullah, dan hampir mirip dengan haji, sangat mirip dengan haji. Bedanya kalau haji itu ada wukuf. Kalau umroh dia tidak ada wukuf, dan ada beberapa aktivitas di haji yang itu tidak di dalam umroh seperti lempar jumroh dan seterusnya. Nah, maka umroh ini disebut dengan haji kecil. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, wah saya belum haji tapi Ibu bisa umroh, insya Allah itu sudah masuk dalam pelaksanaan ibadah rukun Islam kelima, walaupun sekali lagi ada haji yang dimaksud haji besar adalah di bulan Dzulhijjah. Ya, umroh yang kita jalankan ini apa sih fadilahnya? Apa keutamaannya? Apa pahalanya? Karena dengan tahu apa itu keutamaan kita menjalankan ibadah, maka insya Allah kita akan melakukan itu dengan dasar ilmu. Yang pertama adalah fungsi umroh. Jadi fungsi umroh paling pertama adalah menghapuskan dosa dan kefakiran. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Nasai disebutkan, ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa sebagaimana pembakaran karat pada besi, pada emas, pada perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Ya, jadi poin yang paling kita harus pahami bahwa kenapa kita harus umroh, kenapa kita harus haji, kenapa kita sekarang perlu berangkat ke Baitullah. Ternyata fungsi utama pertama adalah untuk menghapuskan dosa kita. Jadi manusia itu pasti umroh untuk menghapuskan dosa. Ya, semua orang pasti berdosa, semua orang pasti bersalah, maka umroh akan menghapuskan dosa itu. Sekali lagi, kalau kita niatnya benar, insya Allah Allah hapuskan dosa kita. Dan tidak perlu khawatir dengan kefakiran, tidak perlu khawatir dengan kemiskinan, karena justru umroh itu akan mengganti apapun yang sudah kita keluarkan untuk biaya perjalanan berangkat umroh, insya Allah. Itu fadilah pertama, keutamaan pertama. Keutamaan kedua. Nah, ini khusus bagi mereka yang pernah umroh, yaitu menghapuskan dosa di antara dua umroh. Jadi orang umroh umpamanya dulu pernah umroh 7 tahun yang lalu, misalkan 10 tahun yang lalu, atau bulan lalu misalkan. Kemudian dia umroh lagi, maka kata Nabi antara umroh yang satu dengan umroh lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur atau umroh yang diterima oleh Allah tidak ada balasan kecuali surga untuk menjadi balasannya. Jadi orang yang benar umrohnya, orang yang benar hajinya, insya Allah masuk surga. Insya Allah masuk surga. Itu yang kita tanamkan agar kita tahu kenapa sih saya harus umroh. Karena agar dihapuskan dosa kita, dan semoga Bapak Ibu semua kelak di akhirat Allah berikan surga. Ya, nomor 3, ini ada fadilah khusus untuk perempuan. Nah, karena perempuan di dalam Islam itu dimuliakan. Maka jangan sakiti makhluk satu ini, makhluk bernama perempuan ini, karena justru Islam sangat memuliakan perempuan. Yaitu pahalanya seperti jihad fisabilillah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Rasul, bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana apakah wanita wajib juga berjihad?" Jihad di sini yang dimaksud adalah perang ya. Di masa Rasul jihad itu puncaknya adalah memang berperang. Ketika istrinya bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami ini para istri, para wanita juga harus berperang?" Kata Rasul, "Ya, harus berjihad." "Iya." Kata Nabi, "Dia wajib jihad, tapi tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu adalah haji, paling gede nih, kalau nggak pakai headsetnya. Yaitu haji dan umroh. Jadi siapapun perempuan yang kemudian dia berangkat umroh atau berangkat haji, maka pahalanya seperti para sahabat yang berperang di jihad fisabilillah. Jadi ini yang kemudian fadilah utama untuk para perempuan. Perempuan punya khusus, yaitu umrohnya seperti muslimin yang mengalami hidup harus berperang melawan orang kafir, dan itu satu pahala besar termasuk untuk perempuan. Sekali lagi ini untuk memuliakan para perempuan, karena memang perempuan dalam safarnya lebih berat daripada laki-laki. Safar memang berat, untuk laki-laki berat, tapi untuk perempuan lebih berat, maka pahalanya oleh Allah dimuliakan untuk perempuan. Ya, itu 3 fadilah tentang kenapa kita harus umroh, kenapa kita harus merencanakan pemberangkatan umroh. Maka kita akan mendapatkan 3 hal tadi, dihapuskan dosa, kemudian mendapatkan surga, bahkan untuk perempuan mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Ya, kita lanjutkan di materi selanjutnya.
Ya, ini satu pahala berkaitan tentang sholat. Kalau tadi umrohnya, kalau ini sholatnya. Sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram yaitu di area kota Mekah, di area masjidnya, maka pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di luar Masjidil Haram. Jadi perbandingannya adalah 100.000 kali lipat. Adapun di Masjid Nabawi, Nabi bersabda tentang 1.000 kali lipat di luar Masjid Nabawi kecuali Masjidil Haram. Jadi Nabi bersabda, selagi sholat di masjidku, ini Nabi bersabdanya di Madinah, berarti di masjid beliau di Masjid Nabawi. Selagi sholat di masjidku, di Nabawi ini lebih utama daripada 1.000 sholat di masjid yang lainnya. Jadi sholat di Masjid Nabawi, pahalanya itu 1.000 kali lipat dibanding masjid yang lain. Kecuali Masjidil Haram, karena pada Masjidil Haram itu ada 100.000 kali lipat dibandingkan masjid yang lainnya. Tentu ini sekali lagi cara menghitungnya adalah cara hitung langit, cara hitung Allah, cara hitung akhirat. Jadi itu terserah Allah. Allah menghitungnya seperti apa. Maka kita juga tidak perlu menghitung-hitung. Wah ini dihitung kalkulator saya berapa kali sholat di sana. Tidak perlu. Sepanjang niat kita ikhlas untuk Allah, sholat kita untuk Allah, maka insya Allah pahala berkali lipat akan Allah berikan. Dan itu sekali lagi cara hitungnya Allah. Itu kesempatan. Jadi ketika Bapak Ibu nanti mengunjungi dua wilayah ini, Makkah dan Madinah, jangan sia-siakan kesempatan sholat di dua masjid ini. Karena pahalanya sangat besar, dan pahala ini akan memancing rahmatnya Allah, agar kemudian hamba Allah dimasukkan surga karena mendapatkan rahmatnya Allah. Ya. Lanjut. Ya. Apa yang perlu dipersiapkan sebelum berangkat umroh? Jadi sebelum Bapak Ibu berangkat umroh, jamaah semua berangkat umroh, apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah tema niat. Jadi niat tolong lakukan hanya untuk Allah. Ini tidak mudah bab ini. Ini satu adab dalam satu ilmu bahwa ibadah hanya diterima yang niatnya ikhlas karena Allah. Kata ikhlas maknanya bukan kemudian tidak berharap. Ikhlas itu maknanya justru berharap, tapi berharapnya hanya kepada Allah. Jangan berharap kepada makhluk, jangan berharap kita dianggap sudah hebat nyampe ke Masjidil Haram, megang Ka'bah, megang Hajar Aswad. Sudah itu satu kenikmatan yang kita berikan untuk Allah. Adapun kita bisa nyampe masuk raudhah, bisa berkunjung ziarah ke makam Nabi, sudah itu kenikmatan. Allah berikan buat kita, maka pujilah Allah, lakukan untuk menyenangkan Allah. Jangan kemudian kita merasa bangga bisa melakukan itu. Na'udzubillah kalau syaitan membisikkan kita, akhirnya kita jadi muncul kesombongan, dan kesombongan itu akan membatalkan satu amal kepada satu ibadah di hadapan Allah. Itu jadi batal nanti. Itu pertama ya. Pertama, mantapkan niat. Yang kedua, perkuat keimanan. Apa itu keimanan? Keimanan bukan sekedar percaya atau yakin. Keimanan itu adalah rasa kagum. Rasa kagum kepada aturan Allah, tambahkan itu. Jadi pandailah bersyukur, pandailah bersabar karena semua kebaikan datangnya dari Allah. Adapun kesalahan dari kita minta ampun kepada Allah dan seterusnya. Itu yang kemudian perkuat keimanan agar kita makin yakin bahwa kita melaksanakan ibadah ini untuk menyenangkan Allah. Yang ketiga adalah memohon maaf atas segala kesalahan. Ini yang tadi kami maksud bahwa perbanyak kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Adapun kepada saudara-saudara kita yang kita memungkinkan untuk minta maaf, sampaikan maaf kita kepada mereka. Yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, mintakan maaf. Adapun kemudian minta ampun hanya kepada Allah. Kalau kita udah minta maaf, umpama ada orang yang kita tidak sanggup untuk menyampaikan ucapan maaf, maka kita minta ampunnya kepada Allah dan doakan orang tersebut. Karena kita mau berangkat satu ibadah yang ini ibadah besar, ibadah yang tidak mudah, maka mohonkan ampun di hadapan Allah terhadap kesalahan-kesalahan kita. Yang keempat adalah mulai melatih dengan kesabaran. Kesabaran ini bukan hanya menahan ya, Bapak Ibu semua, jamaah semua. Kesabaran yang dimaksud dalam syariat adalah husnudzon kepada Allah. Mulai latihan, segala sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita, cobalah untuk husnudzon kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah, berpositif thinking terhadap apa yang Allah takdirkan pada kita. Ini perlu dilatih, karena nanti Bapak Ibu semua ketika dalam safar, itu akan diuji dengan kesabaran. Bahkan nanti kata safar ini punya makna lain, yaitu pada sisi transparansi. Alias orang itu akan kelihatan aslinya di saat dia safar. Wabil khusus safarnya untuk rehlah umroh, untuk rehlah haji. Itu karakter asli akan ketahuan di sana.
akan terbuka sebagaimana orang tuh aslinya dalam perjalanan seperti apa. Maka perlu dilatih. Yuk kita mulai latihan menghadapi pasangan kita, menghadapi anak-anak kita, menghadapi tetangga, menghadapi saudara kita. Mulai dilatih. Husnudzan kepada Allah. Ini ada sesuatu yang nggak enak, kita husnudzan. Semoga ada hikmahnya, semoga ada hikmahnya. Terus dilatih seperti itu. Supaya kemudian nanti kita dalam safar di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kita sudah terbiasa dengan kesabaran. Perlu dilatih. Akhlak itu perlu dilatih. Yang kelima ini juga nggak kalah penting, ini urusan fisik, yaitu tentang pentingnya berolahraga. Jadi Bapak Ibu semua mulai sekarang latihan, yaitu jalan kaki. Umpama yang biasa ke masjid, biasa naik motor, sekarang mulai dilatih jalan kaki. Ibu-ibu yang mungkin misal ke warung di depan rumah, di depan gang, biasanya naik motor, naik sepeda listrik, sekarang mulai latih jalan kaki. Yang perlu jogging, jogging. Yang perlu lari-lari kecil di satu lapangan, misalnya dilatih. Karena nanti supaya badan ini tidak kaget di lokasi kita di dalam syariat ada tawaf, ada kemudian sa'i, jalan dari hotel menuju ke Masjidil Haram, jalan dari hotel ke Masjid Nabawi, masih ada nanti city tour dan seterusnya. Rangkaian perjalanan umroh ini akan banyak memakan tenaga kita pada bab urusan jalan kaki. Maka perlu dilatih. Tapi memang kekuatan datangnya dari Allah, maka berzikirlah dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, agar Allah berikan kekuatan kita dalam latihan ini dan juga sampai perjalanan umroh kelak, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu semua perlu dilatih, 5 poin itu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita mulai masuk ke bab fikihnya sekarang, yaitu tentang syarat wajib umroh. Jadi siapa saja yang mau disyaratkan untuk berumrah? Yang pertama adalah orang-orang Islam, yang kedua orang-orang balik, yaitu orang yang sudah mencapai dewasa, yang ketiga dia berakal alias dia dalam kondisi akalnya sehat, yang keempat merdeka ini maksudnya adalah dia bukan kategori budak, karena di masa Nabi ada orang-orang yang levelnya adalah budak sehingga mereka tidak wajib untuk umroh. Adapun orang yang kondisinya merdeka maka dia mendapatkan kewajiban umroh. Yang ketiga dia mampu. Mampu di sini bukan hanya masalah nominal harta, tapi juga masalah perihal kesehatan. Jadi ketika kemudian Bapak Ibu semua terbiasa dengan aktivitas hariannya, merasa mampu untuk menjalankan ibadah umroh, maka Bapak Ibu kena wajib syarat umroh. Jadi syarat wajib umroh terkena bagi siapapun yang punya kategori mampu. Bukan hanya masalah nominal, tapi juga kondisi fisik. Misal orang uangnya banyak, bisa buat umroh berulang kali mungkin. Tapi fisiknya tidak memungkinkan umpamanya. Apalagi kemudian umpama dia berangkat sendirian, tidak ada pendamping dari keluarga dan seterusnya, tidak memungkinkan, maka dia tidak punya kewajiban umroh. Ukur pada kemampuan kita, maka kita yang menilai mampu atau tidak. Kalau umpamanya kita mampunya perlu didampingi, maka perlu pendampingan, ajak saudara, ajak keluarga yang memungkinkan untuk mendampingi kita. Gitu. Ini tentang syarat wajib umroh. Ya, lanjut. Hal-hal yang disunahkan sebelum umroh. Ini sesuatu yang biasanya agak rancu, berulang kali banyak pertanyaan di sekitar sini. Hal-hal yang disunahkan sebelum umroh. Jadi sebelum kita memulai umroh. Apa saja? Satu, memotong kuku, rambut, mandi, bahkan keramas, pakai parfum, bahkan nanti sholat sunnah ihram 2 rakaat. Jadi nanti Bapak Ibu sebelum mulai satu niat umroh, 4 hal ini boleh dilakukan. 4 hal ini boleh dilakukan. Memotong kuku, memotong rambut, mandi, keramas, dengan sabun, bahkan dengan parfum, silahkan. Tapi ketika sudah mulai baca niat, maka beberapa poin ini nanti justru dilarang. Ini sekali lagi ini banyak muncul pertanyaan tentang bagaimana kalau saya pakaian ihramnya sudah wangi saat sebelum umroh, sudah ada kena parfum, mungkin kena sabun cuci, dan sudah wangi pas kita lagi umroh, dia masih wangi gimana? Itu nggak masalah. Sekali lagi itu tidak ada masalah. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika sudah niat umroh, sudah baca niat, sudah mikot istilahnya kita jelaskan, ya itu yang mulai nggak boleh. Jadi segala laundry, bekas wangi apa dan sebagainya sebelum umroh boleh. Sekali lagi boleh. Bahkan itu dianjurkan. Ya, borong memotong kuku. Jadi Bapak Ibu sebelum mulai berangkat umroh, mulai dibersihkan kuku-kuku kita, rambut kita, dan untuk yang laki-laki disisakan karena nanti di sana ada tahalul, yaitu mencukur habis kepala kita, gundul, dan itu juga fadilahnya luar biasa di hadapan Allah. Yaitu hal-hal yang disunahkan.
Ya, jadi nanti banyak pertanyaan biasanya di sekitaran sini. Ya, lanjut kita materi selanjutnya. Terus nama saya ini kan di ini rename aja ya. Ya, eh, tata cara sholat ihram. Ini jadi ketika Bapak Ibu nanti sudah di lokasi mikot namanya, ada sholat disunahkan yaitu sholat ihram. Maka ketika sholat niat ihram ini, maaf, ketika sholat ihram, sekali lagi sebelum kita baca niat untuk umroh, ada 2 rakaat sholat ihram ya. Ya, Afan, ini ada teksnya. Ya, ketika 2 rakaat ini, rakaat pertama setelah baca surat Al-Fatihah, kita disunahkan membaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah surat Al-Kafirun membaca surat Al-Ikhlas. Ini aja ada 2 sejarah. Ada sejarahnya di antara 2 surat ini, yaitu ketika Rasul membacakan 2 surat ini di depan orang-orang kafir. Ketika beliau umroh, beliau meminta para sahabat untuk membacakan 2 surat ini di 2 sholat mereka, sehingga orang-orang kafir itu oleh Nabi disindir, bahkan diingatkan tentang akibat dari kekafiran, dan surat Al-Ikhlas adalah satu-satunya surat yang membahas hanya Allah yang dibahas. Ini bicara tentang ketauhidan, karena orang-orang kafir pada saat itu menyembah berhala, dan ini menjadi sunnah untuk kita memahami 2 surat ini pada sisi isi suratnya. Jadi disunahkan baca surat Al-Qur'an dan surat Al-Ikhlas. Ya, lanjut. Ya, sekarang wajib umroh. Ini sesuatu yang harus dilakukan ketika orang sudah mulai berstatus umroh. Umroh yang kami maksud bukan Bapak Ibu berangkat dari bandara di wilayah masing-masing ya. Yang dimaksud umroh di sini adalah nanti Bapak Ibu mulai melakukan amal umroh itu dimulainya dari satu tempat yang disebut dengan mikot. Jadi nanti kalau Bapak Ibu berangkat nih umpama dari Jogja, dari Jakarta, ini berangkat mana? Umroh. Iya, perjalanannya umroh. Tapi yang dimaksud umrohnya sendiri adalah ibadah yang dilakukan dimulai dari mikot. Ya, nah di mikot inilah Bapak Ibu nanti diminta untuk membaca niat. Jadi nanti akan ada dipandu oleh mutawifnya, oleh guide-nya, oleh pemimpin rombongan. Bapak Ibu diajari untuk membaca niat umroh. Di satu tempat yang disebut dengan mikot. Mikot menjadi tempat pertama kita melaksanakan ibadah umroh. Dan kemudian yang kedua, mulai meninggalkan larangan-larangannya. Apa saja larangannya nanti akan kita bahas. Jadi ketika seseorang sudah niat, dan niat inilah otomatis ketika dia sudah membaca, maka hal-hal yang dilarang berlaku untuknya. Dia sudah pakai pakaian ihram, dia sudah baca niat, maka ada larangan-larangan yang tidak diperbolehkan oleh seseorang ketika dia sudah menggunakan pakaian ihram dan sudah membaca niat di mikot. Jadi salah satu wajib umroh ketika dilanggar dengan sengaja ataupun lupa, maka umrohnya sah, tapi wajib membayar dam namanya. Dam itu semacam kayak denda kita nyebutnya biar mudah difahami. Jadi ada denda yang dibayar yaitu 1 ekor kambing. Nah, penyebabnya misalkan saya tadi waktu berangkat lupa baca niat ini gitu umpamanya, sehingga kapan penentuan dia mulai larangan-larangan menggunakan parfum, larangan menggunakan wewangian, itu jadi nggak tahu. Maka kemudian ketika dia lupa membaca niat, itu kemudian dia punya denda yang yaitu 1 ekor kambing. Ya, lanjut. Ya, bab tema niat umroh. Niat sekali lagi ini sesuatu yang penting dalam amal kita, walaupun sekali lagi ini pembahasannya jangan dijadikan satu perdebatan ini dibaca atau tidak dan seterusnya. Kita mengikuti guru kita yaitu mutawif kita. Ketika mutawif menyuruh kita membaca, maka bacalah. Agar kita kemudian dalam satu ruang punya guru yang kita hormati yaitu adalah mutawif kita. Niat umroh dilakukan ketika berada di mikot. Jadi mikot ini tempat dimulainya ibadah umroh. Ada beberapa tempat, ada 5 tempat di area mikot yang bisa kita jumpai. Hanya saja yang paling sering dari muslimin dari Indonesia ini, biasanya kalau tripnya ke Madinah dulu, maka dari Madinah itu ada tempat mikot namanya Bir Ali. Jadi ini satu tempat memulai start awal ibadah umroh. Itu biasanya di
beralih. Tapi ketika Bapak Ibu dapat jadwal yang langsung dari Jakarta ke Jeddah misalkan, ke Jeddah, habis Jeddah langsung Mekah, tidak ke Madinah dulu, maka biasanya Bapak Ibu akan dipandu untuk membaca niat umroh dan dengan pakaian sudah berpakaian ihram itu di area di atas negara namanya Yaman. Nah, di sana ada satu area namanya Yalamlam. Yalamlam inilah satu tempat mikot bagi saudara-saudara kita atau muslimin yang dari Indonesia ngelewati Yaman langsung ke Jeddah dan langsung ke Mekah. Jadi karena tempat paling memungkinkan untuk mikot adalah di atas pesawat. Jadi ketika di atas pesawat, di atas Yalamlam, biasanya dari pihak penerbangan akan memberitahu. Walaupun dari fatwa MUI sudah ada fatwa juga bahwa mikot juga bisa dilakukan dari bandara di Jeddah. Itu juga bisa. Mana yang akan dipilih tergantung pada Bapak Ibu ada di kelompok rombongan yang mana. Jadi jadwalnya disesuaikan dengan jadwal dari AM Tour, nanti akan ada pembahasan tentang teknisnya. Tapi intinya kami ingin sampaikan, niat umroh dimulai dari mikot. Ketika sudah mulai mikot, sudah mulai baca niat, maka di sana ada hal-hal yang Bapak Ibu harus tahu itu dilarang. Nanti ada beberapa yang akan kita sebutkan. Ya, ini tentang niat umroh dilakukan di tempat mikot, yaitu tempat dimulainya ibadah umroh. Ya, lanjut. Ya, ini lafaz niat umroh nanti di lapangan akan diulang lagi oleh guru-guru kita, para mutawif. Jadi yang paling singkat, misalnya yang paling singkat saja, itu ada kalimat labbaik Allahumma umroh atau labbaik Allahumma umrotan, itu yang paling singkat. Nah, jadi kata labbaik itu maknanya adalah aku menyambut panggilan, karena memang orang datang haji maupun umroh itu memenuhi panggilan Allah. Labbaik, jadi kata labbaik itu menyambut panggilan. Allahumma itu memanggil Allah, jadi ya Allah saya penuhi panggilan, saya sambut panggilanmu untuk umrotan, jadi untuk berumroh. Itu yang paling singkat. Adapun yang paling panjang ada kata nawaitul umrota wa ahramtu bihallah ta'ala. Jadi ada niat umroh berikhram untuknya karena Allah Ta'ala dan seterusnya. Adapun wanita yang sedang haid, apakah tetap membaca niat? Iya, tetap membaca niat, bahkan sekali lagi ini niat umroh tetap diniatkan. Adapun nanti kemudian di lokasi dia umpamanya darahnya masih belum berhenti dan seterusnya, nanti bisa didiskusikan dengan pihak mutawif apakah perlu tawaf atau tidak dan selanjutnya. Itu memang kondisi fikih bisa orang berbeda-beda, ya. Tapi sekali lagi wanita yang lagi haid tetap wajib niat umroh, karena niat ini hal paling awal yang harus dilakukan oleh muslimin dalam ibadah. Ya. Ya, lanjut selanjutnya. Ya, ini kondisi bagi mereka, bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah muncul kekhawatiran kayaknya saya nggak bisa nyelesain umroh nih kayaknya. Bisa karena sakit, mungkin karena kelelahan dalam perjalanan umpamanya. Maka dia ada tambahan doa. Jadi jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umroh karena sakit atau adanya penghalang lain, maka dibolehkan mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat tadi, kalimat niat tadi. Maka dilanjutkan dengan kalimat Allahumma mahili haitsu habatsani. Allahumma mahili haitsu habatsani. Apa artinya? Artinya ya Allah, tempat tahallulku di mana engkau menahanku. Jadi yang dimaksud dari tahallul adalah di antara rangkaian manasik umroh, tahallul itu paling terakhir. Sehingga ketika umpama orang sedang sudah niat tadi, sudah di mikot dia baca niat, ketika tawaf 3 putaran umpamanya dia sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan karena sakitnya mungkin umpamanya makin parah misalkan, atau kemudian perempuan datang haid misalkan, maka kalimat ini telah membuat dia terselesaikan umrohnya di titik di mana dia terhenti. Maka dia segera menghentikan umrohnya dengan cara memotong sebagian rambutnya, maka dia sudah menyelesaikan umroh. Ini hanya untuk kondisi-kondisi tertentu seseorang yang punya uzur syar'i. Jadi mungkin sakit, mungkin kondisi tertentu, itu di mana dia ditahan oleh Allah karena kondisi tertentu, maka di situ dia tahallulnya. Dan ini terjadi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat di satu
di mana mereka hendak umroh dan mereka tertahan di satu tempat namanya Hudaybiyah karena ada larangan dari pemerintah di Quraisy pada saat itu. Kemudian akhirnya Rasulullah tahalul dengan para sahabat walaupun beliau belum berangkat nyampe ke wilayah Ka'bah. Beliau baru mikot, kemudian tertahan, maka kemudian beliau dan para sahabat bertahalul. Artinya umrohnya sudah terlaksana, pahala umroh insya Allah tetap didapatkan. Ya, lanjut. Nah, ini yang kemudian diperhatikan tentang larangan-larangan ketika kita sudah berihram. Ketika kita sudah mikot tadi, sudah membaca niat di mikot, misalkan di Bir Ali misalkan, atau di atas pesawat, kita sudah mikot, sudah baca niat, maka ini yang dilarang. Yang pertama adalah tidak boleh memotong kuku, rambut, atau menggaruk kulit sampai kulit itu terkelupas. Jadi kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan kalau sudah berihram, sudah pakai pakaian ihram, sudah baca niat di tempat mikot, maka ini menjadi tidak boleh. Padahal tadinya diperbolehkan, sebelum berihram dia boleh. Tapi ketika sudah berihram, maka ini jadi tidak boleh. Yang kedua, dilarang berbantah-bantahan atau berkata kasar atau membahas sesuatu yang sifatnya pornografi. Itu nggak boleh. Jadi umpamanya kita berdebat karena perbedaan fikih gitu. Nggak boleh, itu tidak diperkenankan. Kita sudah mikot, sudah niat, sudah perbanyak membaca talbiyah, perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak membaca Quran. Jadi jauhi urusan-urusan yang tidak manfaat, yaitu berbantah-bantahan. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan parfum, wangi-wangian, apapun itu. Jadi parfum bahkan yang terdapat pada sabun mandi itu tidak boleh digunakan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menggunakan pakaian ihram, misal di pesawat sudah berihram, kemudian sudah baca niat, kemudian umpamanya Bapak Ibu perlu ke kamar mandi misalkan, habis dari kamar mandi ada sabun tuh di situ, refleks kita cuci tangan misalkan, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Maka kalau itu terjadi, Bapak Ibu harus segera menemui mutawif untuk kemudian nanti mutawif akan menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh Ibu. Tidak harus langsung menyembelih satu kambing karena memang kafaratnya bermacam-macam, penggantinya bermacam-macam. Yang paling besar adalah memang mengganti dengan menyembelih kambing. Jadi ada beberapa yang lebih ringan, ada tergantung kondisi kesulitan udzur yang dialami oleh jamaah. Tidak diperbolehkan bermesraan walaupun dia adalah suami istri. Jadi ketika sudah niat, dibaca niatnya, walaupun dia mungkin duduk bersebelahan, entah di bus, entah mungkin di pesawat, dia tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya kemesraan. Kenapa? Karena memang kita datang sudah dalam posisi siap menghadap Allah. Ibaratnya sudah siap mati kita. Kalau memang kemudian bisa jadi ajal itu datang, kita sudah siap menghadap Allah dengan segala keikhlasan kita, dengan segala niat menyenangkan Allah. Jadi ibadah ini adalah bagian dari kita menghambakan diri di hadapan Allah, kita siap dengan segala keadaan, maka segala sesuatu yang bisa mengganggu itu dihindari. Berikutnya adalah tidak boleh menikah atau menikahkan. Ini satu hukum fikih, ketika orang sedang berihram, dia tidak boleh melakukan akad nikah atau menikahkan anaknya. Sehingga ini juga jadi pernah viral ketika orang melakukan akad di depan Masjidil Haram dengan kondisi pakaiannya berihram. Itu menjadi fitnah tersendiri. Kenapa? Karena orang yang berpakaian ihram itu asumsinya dia sudah atau dia dalam keadaan berihram karena dia pakaiannya ihram. Walaupun nanti di Masjidil Haram tidak semua orang berpakaian ihram itu berarti sedang umroh. Karena memang aturannya untuk di bagian pelataran harus menggunakan pakaian ihram. Jika orang yang adegan akad di depan Masjidil Haram dengan pakaian ihram itu menimbulkan fitnah. Karena sebenarnya orang yang sudah ihram dia tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. Berikutnya tidak boleh berburu atau membunuh binatang. Ya, ini terjadi di masa dahulu di saat orang dalam perjalanan umroh itu biasanya memang membawa alat buruan, membuat alat yang itu nanti fungsinya untuk mencari hewan buruan. Nah, ketika mereka sedang berihram maka itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ya, jadi dia makan ya dari apa yang mereka bawa dari bekalnya. Dia tidak boleh melakukan perburuan dan membunuh binatang. Gimana Ustaz kalau nggak sengaja nih misal nyamuk, misal semut dan seterusnya, itu sesuatu yang silakan didiskusikan dengan
mutawif bagaimana kafaratnya. Sebenarnya tetap tidak boleh, secara aturan tidak boleh. Karena memang sekali lagi fokus kita adalah ibadah kepada Allah, maka fokuskan pada diri kita. Jangan mudah kita terbawa pada hal-hal yang sifatnya tidak sengaja yang kemudian kita. Walaupun sekali lagi kalau itu terjadi silahkan dikonsultasikan dengan mutawif kafarat apa yang harus dilakukan. Karena ada kafarat-kafarat yang sifatnya misal dia melakukan kesalahan, maka kesalahan ini minim misalkan, tidak terlalu fatal, maka dia ditugaskan untuk memberi makan orang miskin. Misal 3 orang miskin dan sebagainya itu ada ilmunya, ada kafaratnya, silahkan Bapak Ibu nanti bisa dikonsultasikan. Kalau itu terjadi bisa dikonsultasikan dengan pihak mutawif atau pembimbing umroh kita. Ya, lanjut. Ini masih di tentang larang-larangan dalam berihram ya. Berikutnya adalah tidak boleh bercumbu rayu, bermesraan, apalagi jima suami istri. Karena bisa jadi saat dia sudah niat nih, sudah di mikot, dia baca niat. Lanjut perjalanan sampai di hotel, kita masuk ke hotel dulu karena naruh barang dan seterusnya. Kemudian suami istri dalam satu kamar, kemudian berjima, maka dia harus membayar dam. Dia harus, ini kesalahannya fatal nih, maka dia harus membayar kafarat yang cukup besar. Berikutnya adalah tidak boleh mencabut atau memotong pepohonan. Ya, jadi sekali lagi ini juga berkaitan dengan masa itu bahwa terkadang mereka membawa pedang, bawa alat untuk kemudian memotong pepohonan itu juga tidak diperbolehkan. Dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan make up ketika sekali lagi setelah membaca niat. Bagaimana ketika sebelum membaca niat, silahkan kayak bedak, mungkin ini silahkan diperlukan, bahkan mungkin apa namanya sunscreen, itu sebelum ketika membaca niat boleh. Tapi ketika sudah membaca niat, bahkan sunscreen pun tidak diperbolehkan. Ini tujuannya untuk lebih kita berhati-hati agar tidak terhitung sebagai menggunakan make up. Karena nanti jadi ada kafaratnya. Ini bedak saya luntur, tidak ada urusan. Yang dibutuhkan oleh Allah adalah ketakwaan kita, keikhlasan kita, wajah kita seperti apa dan seterusnya. Ketika sudah baca niat ihram sudah fokusnya kepada Allah. Jadi nanti laki-laki juga tidak boleh kemudian sibuk dengan penampilannya. Karena sudah kita fokus kepada yang dikehendaki Allah, kita datang untuk menyenangkan Allah. Perempuan tidak boleh menggunakan make up, menambah make up, apalagi dia punya unsur wangi dan seterusnya, itu maka tidak diperbolehkan. Ya, laki-laki tidak boleh pakai topi, peci, atau kemudian sekedar menutup kain ihramnya di atas kepalanya. Itu tidak diperbolehkan. Jadi sudah kita syukuri apa yang Allah tetapkan pada cuaca di saat itu bagi laki-laki. Kemudian juga laki-laki tidak boleh menggunakan sepatu yang menutup mata kaki. Jadi sepatu atau sandal yang sifatnya menutup bagian mata kaki, termasuk juga punggung kaki, maka itu dihindari. Sandal-sandal yang fungsinya bisa menutup sampai pada sisi seperti sepatu, maka dihindari. Hanya untuk pada saat ihramnya saja ya, saat menjalankan setelah membaca niat di mikot tadi. Wanita tidak boleh menutupi tangannya dan kedua tangannya dan juga mukanya. Jadi misal pakai cadar, pakai masker, ketika berihram tidak diperbolehkan. Niqab harus dibuka, cadar harus dibuka, masker harus dibuka. Allah menghendaki agar kita datang di hadapan Allah dengan aturan yang sudah Allah tetapkan. Adapun kemudian kehendak Allah dengan aturannya pasti ada hikmahnya. Gitu ya. Ini tentang larangan ihram. Ya, selanjutnya. Ya, ini berikutnya adalah sesuatu yang sangat fundamental, sangat penting bagi jamaah umroh, yaitu tentang rukun umroh. Rukun umroh ini ada 5. Kalau 5 ini ada salah satu yang tidak dijalankan, maka umrohnya batal langsung, tidak sah. Ya, jadi pertama adalah berihram disertai niat. Jadi orang dengan baca niat tadi, kondisinya dia sudah berihram, maka disitulah dia dimulai tahapan rukun umrohnya tadi. Manasik umrohnya dimulai dari niat yang disertai dengan berihram. Yang kedua adalah tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali itu bagian dari rukun. Jadi tidak diterima umrohnya kalau seseorang itu tidak tawaf.
Yang ketiga adalah sa'i. Sa'i ini berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah juga 7 kali. Ini juga bagian dari rukun, maka tidak sah, tidak diterima seseorang ketika rukun umroh ini kehilangan satu saja. Misalkan sa'inya nggak dijalankan, maka tidak sah umrohnya. Yang keempat adalah tahalul. Tahalul itu memotong sebagian kepala, atau bahkan untuk laki-laki dianjurkan memotong semuanya. Dan 4 ini dari niat, tawaf, sya'i, dan tahalul ini harus berurutan. Tidak boleh saling mendahului pada rukunnya, maka ketika ini dijalankan secara berurut, maka disebutlah tertib. Jadi dia harus berurut. Nanti akan kita jelaskan lagi tentang apa itu tawaf, apa itu sa'i, apa itu tahalul, insya Allah kita jelaskan. Bagaimana saat kalau misalkan orang sudah tawaf, kemudian sudah jalankan, tahu-tahu dia nggak kuat, untuk sa'i dia nggak kuat, maka dia terkena pada penjelasan di awal tadi. Maka kalau memungkinkan tidak bisa melanjutkan, maka dia berdoa di hadapan Allah bahwa di mana tahalul saya adalah di tempat di mana Allah menahannya. Dan itu pernah terjadi di antara rombongan saya, pernah terjadi ketika dia umroh, dia sudah tawaf, kondisi sangat kecapean, kemudian beliau pulang sendiri. Beliau pulang sendiri setelah kemudian selesai, beliau bertanya pada kami, kemudian beliau ternyata tidak ikut sa'i, langsung tahalul, kemudian beliau pulang ke penginapan, ke hotel. Maka kemudian karena ini kasus ya, ini sekali lagi ini sesuatu yang jadi ilmu, maka kami meminta untuk jamaah tersebut untuk membayar kafarat, yaitu memberi makan 3 orang miskin. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 7, sampai bahkan 10. Ini yang kemudian babnya adalah sekali lagi ketika ada rukun umroh yang tidak terjalankan, sebenarnya tidak sah, secara tidak sah. Tapi karena kondisi ada udzur syar'i, maka tadi ada kalimat, ya Allah, di mana tempat tahalulku, ada di mana kau menahanku. Jadi mungkin dia tidak selesaikan, tapi karena ada kondisi udzur syar'i, kecapean, sudah lansia dan seterusnya, maka diperbolehkan dengan catatan memang kemudian membayar kafarat. Ya, lanjut. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Ya, ketika sudah menuju ke Mekah, jadi dari mikot, misalkan dari niat tadi kita menuju Mekah, misal dari Bir Ali menuju, dari Madinah menuju ke Mekah sudah mikot, atau dari Yalamlam tadi dari Yaman, kita pesawat kita di atasnya di Yaman, kemudian membaca niat sudah mikot, atau mungkin yang di Jeddah di bandara dia membaca niat kemudian berihram, maka dari titik mikot menuju ke Mekah diperbanyak untuk membaca talbiyah. Jadi talbiyah ini dibaca di dalam perjalanan menuju Mekah. Jadi bukan di depan Ka'bah. Jadi ketika perjalanan menuju ke Mekah itu membaca talbiyah. Mohon difahami, kata talbiyah ini kalimat yang poinnya adalah mentauhidkan Allah. Jadi kalimat labbaik Allahumma labbaik. Ini panggilan dari Allah, kita jawab. Ya Allah, aku menjawab panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku menjawab panggilanmu yang kau tidak ada sekutu bagimu. Jadi kita menerima panggilan Allah dan kita lakukan umroh ini untuk Allah saja, bukan untuk sekutu Allah. Atau kita tidak berniat untuk yang lain, kecuali hanya untuk Allah. Innal hamda, segala pujian ya Allah. Wa ni'mata, dan segala kenikmatan laka, bagimu. Jadi segala puji hanya bagi Allah, segala kenikmatan itu datang dari Allah. Wal mulk, dan segala kerajaan dan segala kekuasaan, la syarikalah. Jadi tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ini sekali lagi ini kalimat tauhid. Di dalam perjalanan menuju Mekah kita diminta dalam syariat kita bahwa memuji Allah, menerima panggilan Allah dengan mengatakan engkau yang maha terpuji ya Allah, segala kuasa darimu ya Allah, dan tidak ada sekutu bagimu. Jadi ini kalimat-kalimat yang sangat penting untuk kita pahami maknanya, agar kemudian bukan hanya dibaca secara lisan, tapi pahami bahwa kita sedang mentauhidkan Allah, kita sedang memuji Allah. Bukan memuji kita sendiri. Jadi bukan merasa hebat, saya sudah di depan Ka'bah, saya sudah di Mekah, saya sudah umroh, ya enggak. Itu semua kebaikannya datang dari Allah. Maka pujilah Allah, bukan memuji diri sendiri.
gitu ya, supaya ini menjadi ampunan dari Allah untuk kita diampuni dosanya dengan memperbanyak talbiyah. Ya, lanjut di slide selanjutnya. Nah, sekarang kita mulai masuk penjelasan tentang rukun-rukun tadi itu, apa saja itu tawaf, apa itu kemudian sa'i. Insya Allah kita akan bahas di slide ini tentang satu persatu. Nanti setelah itu baru kita akan munculkan sesi tanya jawab. Ya. Yang pertama tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dikelilingi sebanyak 7 kali putaran. Nah, karena ini ada 7 kali putaran, maka harus ada startnya, start finishnya. Awalnya di mana, akhirnya di mana. Maka tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad adalah batu hitam, namanya Hajar. Hajar itu batu, aswad itu hitam. Jadi batu hitam yang kalau di situ ada fotonya, itu ada bingkai keramik, ada seperti perak yang menjadi bingkainya. Nah, Hajar Aswad ada di dalamnya. Posisi Hajar Aswad itu di samping kiri dari pintu Ka'bah. Jadi pintu Ka'bah samping pojok kiri itu ada Hajar Aswad. Sebenarnya Hajar Aswadnya itu tinggal pecahan, tinggal sisa-sisa terpecah di dalamnya. Jadi yang lainnya itu adalah cetakan untuk menjadi pengikat pecahan Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu dulu pernah terjadi jadi Ka'bah diserang, dirampok, yang kemudian terjadi ada peperangan di depan Ka'bah. Saat itu memang keadaan sangat zalim, terjadi peperangan, bahkan ada sebagian kelompok sesat yang mencuri Hajar Aswad. Sebenarnya Hajar Aswad ini batu biasa. Umar bin Khattab, sahabat mulia, mengatakan di depan Hajar Aswad, dia mengatakan, "Wahai Hajar Aswad, aku tahu kamu hanya batu biasa." Ini Umar bin Khattab mengatakan di depan Hajar Aswad. Dia mengatakan, aku tahu kamu hanya batu biasa. Kalau bukan karena melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak sudi untuk mencium. Jadi Hajar Aswad itu batu biasa sebenarnya. Tidak ada kelebihan orang yang bisa mencium Hajar Aswad berarti doanya ijabah, tidak ada. Yang ada hanyalah ketika kita mencium Hajar Aswad adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Karena kita mencium Hajar Aswad untuk mencontoh Rasulullah. Sehingga nanti mohon diperhatikan tentang kondisi kita di depan Ka'bah, kondisi kita tawaf, mohon tidak perlu mengejar mencium Hajar Aswad, memegang Ka'bah. Ketika kita lagi tawaf, fokus dengan tawaf kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terpecah niat kita. Tujuan kita adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah sejumlah 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Dan sekali lagi, tidak perlu memaksakan diri harus mendekat ke Ka'bah, memegang Ka'bah, apalagi dalam kondisi kita lagi berihram. Berihram itu nggak boleh kena parfum, nggak boleh kena wangi-wangian, jadi jangan memaksakan diri. Dan itu akan justru juga merepotkan Amir Safar, pemimpin rombongan, mutawif kita, TL kita, atau leader kita juga akan mengalami kesulitan kalau ada jamaah yang kemudian mengikuti keinginan sendiri, yaitu mendekat ke Ka'bah. Adapun Hijr Ismail, kalau Bapak Ibu lihat ada setengah lingkaran di samping kanan Ka'bah. Kalau pintu Ka'bah itu di depan kita, maka samping kanannya ada setengah lingkaran itu. Itu namanya Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail itu fungsinya adalah dia bagian dari Ka'bah. Karena Ka'bah itu sebenarnya bentuknya bukan kubus seperti yang saat ini kita lihat. Posisi atau bentuknya Ka'bah itu sebenarnya memanjang sampai ke setengah lingkaran itu. Tapi Rasulullah SAW tidak mengubah bentuknya karena ini terjadi di masa jahiliyah, ada renovasi, kemudian Rasul tidak mengganti itu dan membiarkan. Sehingga siapapun yang bisa sholat di Hijr Ismail, maka dia seperti sholat di dalam Ka'bah. Jadi siapapun yang sholat di dalam Hijr Ismail, maka dia seolah sholat di dalam Ka'bah. Tapi kalau lagi tawaf, tidak diperbolehkan masuk ke Hijr Ismail. Jadi betul bahwa Hijr Ismail punya keutamaan. Sholat di dalam Hijr Ismail seperti sholat di dalam Ka'bah, dan itu ada sunnah Nabi yang dilakukan. Tapi kalau lagi tawaf tidak boleh masuk ke Hijr Ismail. Karena kalau Bapak Ibu masuk ke Hijr Ismail berarti Bapak Ibu tidak mengelilingi Ka'bah, tapi memasuki Ka'bah, maka batallah tawafnya. Itu yang kemudian mau diperhatikan, ikuti instruksi dari mutawif, ikuti instruksi dari
tour leader agar kemudian kita beribadah sesuai dengan ilmu dan sesuai dengan yang sudah disepakati oleh Amir Safar, yaitu tour leader kita. Ya. Kemudian ada makom Ibrahim. Makom ini bukan makam ya. Makom itu artinya tempat. Jadi tempat kedudukan itu makom. Makom Ibrahim ini adalah dulu waktu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Karena Ka'bah pernah hancur di masa Nabi Nuh, kemudian dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, beliau perlu pijakan kaki untuk meletakkan batu-batu di atas, bahkan beliau nanti akan melihat keseimbangan posisi bangunan sudah presisi atau belum, sudah ideal atau belum. Itu beliau berdiri di atas batu, dan batu itu ketika dinaiki terus oleh Nabi Ibrahim, lama-lama meninggalkan jejak di situ. Nah, jejak itu tuh kemudian diamankan, diabadikan, bahkan menjadi satu momentum besar bahwa makom Ibrahim, ya, barang siapa yang sholat di belakang makom Ibrahim maka punya pahala khusus. Sehingga nanti setelah tawaf 7 putaran, Bapak Ibu akan disunahkan untuk sholat di belakang makom Ibrahim itu. Jadi ini untuk memuliakan ibadah kita, ternyata ada satu sunnah, yaitu sholat di belakang makom Ibrahim. Ya, ini tentang tawaf 7 kali putaran, mulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. Ada Hijr Ismail, jangan masuk ke Hijr Ismail, jangan megang Ka'bah, jangan memaksakan diri mencium Hajar Aswad. Apalagi Bapak Ibu lagi tawaf, maka fokuslah pada rombongan, karena tawaf Bapak Ibu ada dalam pimpinan mutawif atau tour leader. Ya. Kita lanjutkan nih tadi tawaf. Ya, ini saya percepat ya poin-poin ini. Tadi sudah sebagian kami jelaskan. Syarat-syarat tawaf. Yang pertama adalah menutup aurat. Nah, ini tawaf itu seperti kita sedang sholat, Bapak Ibu semua. Jadi masuk ke masjid kan, kalau di masjid-masjid kita disunahkan tahiyatul masjid, menghormati masjid dengan cara sholat. Maka di dalam Ka'bah, di dalam Masjidil Haram, ketika kita masuk ke Masjidil Haram, maka diganti dengan tawaf. Sholat tahiyatul masjid diganti dengan tawaf. Maka aturan-aturannya seperti sholat, yaitu menutup aurat, suci dari najis dan hadas. Jadi ketika Bapak Ibu sebelum masuk ke Masjidil Haram, pastikan sudah berwudu. Kalau batal, maka sebelum masuk ke masjid, Bapak Ibu segera bilang kepada Amir Safarnya, mutawif ataupun tour leader, untuk mengatakan, sebentar saya wudu dulu, karena toiletnya ada di luar Masjidil Haram. Jadi wudu dulu untuk masuk tawaf dalam keadaan suci dari najis dan hadas. Jadi kemudian yang ketiga, memulai dari Hajar Aswad sudah kita jelaskan, dan pastikan Ka'bah selalu di sebelah kiri ya Bapak Ibu semua. Jadi jangan sampai bingung kemudian kok Ka'bah ada di sebelah kanan saya, berarti Bapak Ibu melawan arah, gitu ya. Maka ikuti Amir Safar dan pastikan Ka'bah selalu ada di sebelah kiri. Kemudian dilakukan 7 kali putaran dan harus di dalam Masjidil Haram. Jadi tawaf harus dilakukan di Masjidil Haram. Jadi seperti sholat, aurat ditutup, kemudian bersih dari najis, dari hadas. Ya, lanjut. Nah, ini hal-hal yang membatalkan tawaf. Jadi tawaf bisa jadi batal kalau umpama Bapak Ibu keluar hadas kecil maupun besar. Alias seperti wudhu. Wudhu itu kalau kita, mohon maaf ya, kita ke kamar mandi, BAB atau PAK, maka tawafnya batal. Dan kemudian masuk ke dalam Ka'bah itu juga batal tawafnya. Masuk ke dalam Hijr Ismail, dan kami sampaikan, itu juga batal. Atau terbukanya aurat, maka dia batal. Bagaimana kalau terbuka auratnya karena ketarik-tarik, misalkan ini akhwat misalkan ketarik-tarik, kemudian ada rambutnya yang terbuka, maka cukup ditutup lagi saja. Yang dimaksud di sini adalah dia sengaja membuka, kemudian dia tawaf, maka dia tidak sah tawafnya. Ya, jadi ini seperti sholat. Jika wudhunya batal, maka segera laksanakanlah wudhu. Misalkan Bapak Ibu lagi perjalanan tawaf baru 3 putaran, kemudian batal nih wudhunya, maka segera wudhu. Wah, tapi wudhunya ternyata tempatnya jauh banget nih umpamanya. Maka kalau saya pribadi membiasakan dengan sudah menyiapkan air minum. Air minum itu air mutlak ya. Jadi bukan yang rasa-rasa, bukan. Ya, air putih disiapkan. Qadarullah umpamanya mengalami batal, maka kemudian kita wudhu dulu, kemudian kita lanjutkan tawafnya. Kalau tawafnya sudah 3 kali putaran, maka dia tinggal melanjutkan, tidak perlu mengulang dari awal. Dia cukup geser, kemudian dia wudhu, kemudian
dia melanjutkan tawafnya. Tentu sekali lagi kondisinya akan membuat terpisah dari rombongan. Ini maka biasanya orang kalau sudah tawaf, insya Allah tidak batal. Minta sama Allah agar dijaga wudhu kita supaya tidak batal, sehingga kita bisa lebih leluasa dalam melanjutkan ibadah tawaf kita. Ya, lanjut. Ya, sebelum tawaf, jadi Bapak Ibu nanti akan masuk ke dalam masjid, dan sekali tadi kami sampaikan harus memiliki wudhu, jadi harus dalam keadaan berwudhu. Masuk masjid dengan kaki kanan, dimulai dengan kaki kanan, dilanjutkan dengan kaki kiri, bagian dari adab untuk masuk ke masjid, dan minta sama Allah agar dibukakan pintu rahmat. Ada doanya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jadi kita mau masuk masjid, ini rumahnya Allah nih, minta sama Allah, ya Allah beri saya rahmatmu ya Allah. Karena rahmat itu kalau udah dikasih sama Allah, maka itu syarat seseorang masuk surga. Jadi tanda orang masuk surga itu akan diberi rahmat. Maka minta rahmat sama Allah ketika kita mau masuk Masjidil Haram. Ini jangan sepelekan ini, jangan sepelekan. Kita mau masuk masjid, minta ya Allah berikan saya rahmat. Kalau umpamanya tidak hafal dengan kalimat doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, lebih ke kalimatnya kita minta ya Allah rahmati saya ya Allah. Ya. Kemudian bagi yang mungkin belum sholat, misalkan nyampe di situ masuk waktu udah lewat asar nih, 3:30 atau jam 4 gitu, tapi belum sholat duhur nih tadi umpamanya, maka dia cukup menjamak, mengkosor menjadi 2 rakaat, jadi sholat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Bagi yang belum sholat. Kalau jamaah laki-laki, jamaah pria, ketika tawaf disunnahkan melakukan ittiba. Jadi ittiba ini di bahu sebelah kanan dibuka. Ini pernah terjadi di masa Rasul. Saat itu para sahabat datang dari Madinah untuk umroh dan difitnah oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu bahwa orang-orang Madinah itu penyakitan. Sehingga kemudian Rasul memerintahkan untuk buka kain ihramnya, karena sisi lengan kanan ini, lengan kan bukan aurat bagi laki-laki, maka itu dibuka untuk menunjukkan bahwa laki-laki yang melakukan umrah saat itu tidak sedang dalam kondisi sakit, mereka sehat, mereka kuat, itu untuk menunjukkan. Dan itu menjadi sunnah. Barang siapa yang melakukan satu tindakan yang pernah dilakukan Rasulullah SAW, maka dia mendapatkan pahala sunnah. Berikutnya berjalan menuju lurus dengan Hajar Aswad. Ya, jadi karena startnya dari Hajar Aswad, maka menuju Hajar Aswad. Ya, lanjut. Di slide selanjutnya. Ya. Selanjutnya, kalau sudah sejajar lurus dengan Hajar Aswad, maka tawaf berarti dimulai startnya dari situ. Hal pertama yang dilakukan adalah mengangkat tangan kanan sebagai isyarat ke arah Hajar Aswad. Jadi kalau kita nyebutnya dadah gitu. Jadi lambaikan tangan. Kemudian mengucapkan basmalah disambung dengan takbir. Maka bismillahi Allahu Akbar. Di setiap Bapak Ibu melakukan putaran dan diawali dari Hajar Aswad, maka ini menjadi isyarat tentang kita sudah ke putaran keberapa. Jadi putaran pertama dimulai bismillahi Allahu Akbar. Kedua nanti ketemu Hajar Aswad kayak gitu lagi. Ketiga terus sampai ke 7 mengucapkan bismillahi Allahu Akbar. Jadi ini menghadirkan Allah dan membesarkan Allah, bahwa Allah paling besar, kita paling kecil. Kecilkan diri kita, tawaduk di hadapan Allah, Allah yang kita muliakan. Ya, di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Jadi kalau Hajar Aswad tadi kan sebelah pintu Ka'bah itu, sebelah kirinya itu adalah Hajar Aswad. Nah, pojok di sebelah kirinya lagi itu namanya rukun Yamani, karena dia sudut yang menghadap ke negeri Yaman, maka disebut rukun Yamani. Antara sudut rukun Yamani dengan Hajar Aswad, ini berarti sisi satu tembok di sebelah kirinya pintu Ka'bah. Jadi kalau kita di depan pintu Ka'bah, Hijr Ismail kan sebelah kanan kita, maka ini yang sebelah kirinya. Jadi tembok yang sebelah sisi kiri. Di situ disunnahkan membaca doa yang kalau di Indonesia ini dikenal dengan doa sapu. Jadi kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta dunia yang hasanah. Jadi minta hidup di dunia ini yang baik, hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Minta juga akhirat yang baik, yang hasanah. Wa qina adzabannar,
dan kita mohon kepada Allah dijauhkan dari api neraka. Doa ini Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 201 ketika kemudian Allah menyindir orang-orang muslim, orang-orang yang berangkat haji dan umroh, tapi doanya hanya minta urusan dunia. Dia minta urusan hanya bisnis lancar, kemudian perdagangan sukses. Dia hanya minta urusan dunia saja. Minta harta banyak, minta subur tanamannya, cuma minta hujan, dan dia cuma minta urusan dunia, sama Allah disindir. Allah mengatakan minta tuh dunia yang baik, minta akhirat yang baik, dan minta agar dijauhkan dari api neraka. Itu disunahkan ketika Bapak Ibu tawaf di Hajar Aswad dan Rukun Yamani itu. Jadi setelah sudut Rukun Yamani menuju Hajar Aswad, disitulah disunahkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka Ibu dibaca terus sampai ketemu Hajar Aswad, berarti sudah ganti putaran. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu lupa, ini saya putaran keberapa Ustaz ya? Ini saya bingung nih, 2 atau 3 ya, maka ambillah angka terkecil, putaran yang terkecil. Itu sebagaimana Rasul memberikan panduan saat kita sholat pun lupa rokaat, maka kembalikan dengan rokaat terkecil. Ya, ini untuk tawaf. Kemudian selanjutnya. Ya, setelah tawaf selesai, maka tadi laki-laki kan tadi diminta untuk membuka ini bagian bahu kanan tadi. Ittiba tadi, tidak tiba tadi. Nah, itu kalau sudah selesai tawaf ditutup. Lalu menuju ke tempat tadi, Makom Ibrahim tadi. Makom Ibrahim kemudian nanti disunahkan di sana untuk sholat 2 rakaat. Jadi setelah tawaf selesai, Bapak Ibu akan diarahkan mutawif untuk menuju ke belakangnya Makom Ibrahim. Jadi di belakang Makom Ibrahim kita akan sholat menghadap ke Ka'bah dengan sholat 2 rakaat yang mirip dengan sholat ketika Bapak Ibu di Mikot tadi, yaitu membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya, dan setelah surat Al-Fatihah Bapak Ibu diminta untuk membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama, dan di rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Dan setelah itu Bapak Ibu disunahkan minum air zam-zam dan memberikan sedikit air di bagian kepala, disiramkan. Dan ini bagian dari sunnah yang dilakukan Nabi, maka lakukan bukan hanya sekedar saya sudah umroh, saya sudah pernah megang Ka'bah, saya sudah megang Hajar, bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah menghadirkan cinta kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Nah, di antaranya tadi minum air zam-zam, kemudian mengusap di bagian kepala kita. Ya, lanjut. Ya, tawaf sudah selesai, sekarang kita masuk ke sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i adalah berjalan kaki bolak-balik 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Startnya harus dari Bukit Sofa. Jadi Bukit Sofa itu dari Sofa ke Marwah itu 1, dihitung 1. Jadi bukan Sofa, Marwah, Sofa baru 1. Sofa, Marwah, Sofa 2, bukan gitu. Jadi Sofa ke Marwah itu 1. Marwah ke Sofa dia 2. Sehingga yang ganjil selalu dimulai dari Sofa, sedangkan yang genap dilanjutkan dari Marwah. Jadi sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dan itu dilakukan selama 7 kali sehingga finishnya terakhir di Marwah. Jadi karena 7 itu ganjil, maka dimulai dari sa'i berakhir di Marwah. Totalnya sekitar 35 km. Untuk yang sudah batal wudhunya, maka dia tidak perlu berwudhu lagi. Karena untuk sa'i dia boleh dalam kondisi tidak berwudhu itu boleh. Umpamanya dia habis tawaf tadi, habis minum air zam-zam, lagi jalan menuju sa'i, menuju ke lokasi sa'i, dia batal umpamanya. Maka dia tidak perlu wudhu lagi. Karena sa'i itu tujuannya bukan sebagai pengganti sholat seperti tawaf. Sa'i itu tujuannya adalah untuk kita tahu betapa dulu beratnya wanita bernama Ibu Hajar, istrinya Nabi Ibrahim. Dialah orang pertama yang menemukan air zam-zam, yang kemudian dengan air zam-zam itu Allah jadikan Mekah sebagai kota besar. Dulu Mekah nggak ada yang minat orang tinggal di sana. Mekah nggak punya tanam-tanaman, Mekah nggak punya rumput, bahkan nggak ada peternakan di sana pada saat itu. Kemudian Allah hadirkan Ibu Hajar yang kemudian
Allah takdirkan beliau mencari air, beliau lari dari Bukit Sofa ke Marwah sampai 7 kali beliau tidak mendapatkan air itu, dan kemudian larinya mencari air ini terhenti dikarenakan Allah hadirkan air Zam-Zam di antara dua bukit ini. Nah, jadi sa'i itu tujuannya adalah untuk kita mengenal atau merasakan beratnya eh, Ibu Hajar dalam mencari air itu, agar kita tahu perempuan ternyata dimuliakan dalam Islam. Di antaranya adalah justru penemu air Zam-Zam, yang kemudian Ka'bah juga dibangun di situ. Mekah menjadi sangat kota besar sampai hari ini tidak habis dikunjungi manusia. Itu berawal dari sa'inya Ibu Hajar, istrinya Nabi Ibrahim. Dan itu wanita yang melakukannya, justru wanita dengan rasa sayangnya kepada anaknya, karena saat itu Ismail masih bayi, menangis minta minum dan Ibu Hajar tidak punya apa-apa, maka beliau ya yang kemudian lari-lari mencari air. Ikhtiar ini menghasilkan rahmat Allah. Allah mencintai Ibu Hajar, dan kemudian Allah berikan satu momentum yang kemudian diikuti oleh kita sebagai orang yang menjalankan ibadah umroh, sehingga kondisi batal wudhu tidak ada masalah. Nah, biasanya sa'i lebih capek daripada tawaf, karena memang kita sudah tawaf selama 7 putaran tadi, itu juga sekitar 3 sampai 4 kilo kalau kondisinya di dekat Ka'bah. Makin jauh lagi maka kilometernya lebih jauh. Tapi biasanya tawaf tuh nggak kerasa, capeknya nggak terlalu kerasa. Tapi pas sa'i itu baru betul kerasa tenaga kita, sisa-sisa tenaga kita itu baru kita merasakan. Dulu Ibu Hajar sangat berat, dan orang tuh kalau lagi dalam kesulitan, kemudian kita mengingat orang yang lebih sulit dari kita, maka itu meringankan kesulitan kita. Maka perbanyaklah pikir di tempat sa'i, agar kemudian Allah memberikan kekuatan kepada kita. Ya, lanjut. Ya, ini bacaan-bacaan doa yang disunahkan dibaca di sofa maupun di marwah. Doa ini diantaranya adalah bagian dari syiar Allah di surat Al-Baqarah 158 tentang uh, sa'i itu sendiri. Jadi ini bagian dari Allah ingin mensyiarkan tadi yang kami ceritakan tentang Ibu Hajar itu. Jadi sa'i bukan hanya sekedar lari-lari kecil, bukan sekedar itu, tapi rasakan di hati kita, pikirkan di benak kita bagaimana Ibu Hajar itu menjalankan itu, dan itu bagian dari perintah Allah. Allah mengabadikan itu di surat Al-Baqarah ayat 158. Ya, lanjut. Ya, untuk doa ini saya tidak banyak membahas di sini, dikarenakan ini nanti insya Allah Bapak Ibu akan dipandu langsung oleh mutawifnya. Jadi nanti silahkan dipelajari di buku yang dibekalkan dari AM Tour. Ya. Ya, nanti ada sedikit poin bahwa ada lampu hijau jadi dari sofa ke marwah, lebih dekat dengan sofa. Itu ada lampu cukup ya sekian meter saja. Itu ada lampu hijau, warnanya lampu hijau. Dan Bapak Ibu diminta untuk menambah kecepatan di area itu. Jadi di area itu ada dianjurkan untuk menambah kecepatan, dan di situ kita diminta untuk membaca doa yang doanya bagian dari permohonan ampun, kemudian minta disayangi Allah, minta maaf sama Allah, mengemis kepada Allah, dan kemudian minta dihapuskan apa-apa yang menjadi kesalahan kita, dan kita memuji Allah karena Allah Maha mengetahui, sementara kita ini nggak tahu apa-apa. Jadi merendah, Allah kita tinggikan, sementara kita rendahkan diri kita. Itu di lampu hijau itu. Kemudian kita tahu bahwa Allah Maha Mulia dan Allah Maha Pemurah. Itu maknanya di sana. Jadi nanti silakan dipelajari doanya, itu disunahkan untuk dibaca. Ya, ya, setibanya di Marwah, kalau di sofa tadi dimulai dengan berdoa, maka di Marwah pun juga dilakukan berdoa, disunahkan menghadap ke kiblat. Nanti insya Allah Bapak Ibu akan dipandu oleh mutawif, dibacakan, kemudian Bapak Ibu mengikutinya. Atau kalau Bapak Ibu tertinggal oleh rombongan di area sa'i tadi, tidak perlu khawatir, dengan buku kecil yang Bapak Ibu bawa itu, maka itu silahkan dibaca sesuai dengan panduannya. Bagaimana kalau umpamanya kita lupa, tidak tahu bacaannya, kemudian bukunya entah kemana, Ibu berdoa apa saja silahkan. Bapak Ibu berdoa apa saja silahkan, tapi tadi pesannya Al-Baqarah 201 tadi, jangan cuma minta dunia, tapi minta juga akhirat. Minta kebaikan akhirat, dan minta kita dijauhkan dari api neraka. Ya, lanjut. Ya, ini yang tadi kami sebutkan tentang lampu hijau itu. Jadi
deretan lampu hijau dari lebih dekat ke sofa ya. Jadi baru Bapak Ibu memulai dari sofa itu, jalan dikit nanti di atas ada tanda lampu hijau itu. Itu kondisi kita biasanya tuh pas capek-capeknya tuh. Nyampe sofa itu capek. Nah, tapi pas lihat lampu hijau itu, makanya tadi kita mengemis kepada Allah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, berikan kami kekuatan. Ya Allah, Engkau Maha Tahu dan kami ini nggak tahu apa-apa ya Allah. Kita benar-benar merendah karena memang posisi itu biasanya orang makin lemes. Sudah lemes disuruh speednya disuruh nambah, kecepatannya suruh nambah. Itu kerasa banget. Kerasa di kaki, kerasa di badan, di capeknya. Sampai-sampai ada orang yang bahkan sudah kapok nggak mau umroh lagi. Naudzubillah, jangan sampai itu hadir dalam diri kita. Beratnya umroh ini tidak sebanding dengan beratnya nanti kita di yaumil akhir. Allah menghisap, Allah menimbang, Allah mengecek amal-amal kita di dunia itu jauh lebih berat. Maka justru umroh itu sa'i ini, tawaf kita, ihram kita kesempatan untuk minta ampun sama Allah. Jadi ada lampu hijau ini hanya untuk tanda ya, tidak ada kekuatan tersendiri di lampu hijau, nggak ada. Hanya untuk menunjukkan biasanya orang udah capek banget di situ, maka mengemislah di hadapan Allah. Ya, sa'i sudah selesai, terakhir di Marwah. Jadi sofa terakhir di Marwah, kemudian apa yang dilakukan di Marwah sudah selesai, Ibu Bapak nanti akan diajak keluar dari area sa'i. Jadi nanti kalau secara arahnya itu diarahkan belok ke kanan. Nanti setelah keluar dari area Marwah, area sa'i itu, Bapak Ibu akan diminta untuk mencukur sebagian rambut, memendekkan sebagian rambut. Adapun yang laki-laki disunnahkan yaitu mencukur gundul. Karena apa? Karena dosa-dosa yang dilakukan itu kita mohonkan kepada Allah dihabiskan sebagaimana rambut kita habiskan. Walaupun secara fikih boleh untuk minta ya Allah, saya boleh nggak dikit aja deh yang saya potong nih. Nah, saya sayang dengan gaya rambut saya misalnya. Secara hukum fikih boleh, tidak ada masalah. Hanya saja memang tadi apa maksud dari dipotongnya rambut itu adalah sebagai simbol Allah mengampuni segala dosa kita. Harapannya seperti itu. Adapun untuk perempuan cukup dipotong sebagian, bahkan perempuan malah justru makruh, bahkan ada yang mengharamkan ketika dicukur gundul. Di kondisi yang tidak ada udzur syar'i, maka perempuan dilarang mencukur rambutnya habis, gitu ya. Ya, setelah mencukur rambut tersebut maka berakhirlah ibadah umroh, dan tadi yang sempat dilarang ya, kayak pakai parfum, pakai make up dan seterusnya, setelah tahallul maka Bapak Ibu sudah terlepas dari larangan-larangan tersebut. Karena dari mikot, diawali dari mikot, niat, kemudian tawaf dan sa'i, berakhir dengan tahallul. Ini berarti sudah berurut ketika sudah dicukur, dipotong rambut, maka itu menunjukkan bahwa ibadah umroh sudah terjalankan. Bagi laki-laki cukup misalkan masih di area keluar dari sa'i itu isyarat saja untuk mencukur sebagian nggak apa-apa. Tapi kalau mau langsung ke barbershop, jadi jalan keluar dulu ke arah penginapan, ke arah hotel tuh biasanya ada banyak barbershop yang Bapak Ibu silakan Bapak-bapak silakan potong di area barbershop itu untuk cukur sesuai dengan syariatnya. Silakan kalau di awal hanya untuk mengisyaratkan untuk melepaskan secara hukum fikih bahwa urutan umroh sudah terselesaikan, maka lanjutkan perjalanan ke wilayah barbershop agar kemudian dicukur sesuai dengan ketentuan dalam syariat untuk yang laki-laki. Ya. Selanjut. Ya, ini keluar dari masjid. Kalau tadi pas masuk minta agar diberikan yang namanya rahmat. Kalau keluar dari masjid minta diberi fadlih. Fadlih itu fadilah. Fadilah itu keutamaan. Minta diberi karunia. Jadi kita beribadah itu nyari karunia-Nya Allah, maka kita keluar dari masjid minta kepada Allah, ya Allah berikan karuniamu kepada kami ya Allah. Gitu ya. Berarti sudah selesai ibadah umrohnya. Maka ini kegiatan yang boleh dilakukan selama di Mekah maupun di Madinah mirip ya. Memperbanyak sholat, umroh, sunnah, berbanyak tawaf sunnah, banyak itikaf, membaca Quran, zikir, sedekah, ya itu silahkan dilakukan sesuai dengan kemampuan. Ya, nanti Bapak Ibu akan diajak ke tempat-tempat yang sebenarnya tempat
mustajab berdoa ini hampir semua tempat ya mustajab berdoa, semua tempat, karena insya Allah Bapak Ibu kalau minta doa kepada Allah pasti diijabah, pasti diijabah. Apalagi kalau Bapak Ibu berdoanya adalah redaksi Al-Quran. Jadi ada panduan-panduan berdoa itu sudah Allah buat di dalam Al-Quran. Termasuk tadi yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu redaksinya Allah langsung yang pilih di surat Al-Baqarah tadi. Kalau doa yang seperti itu, insya Allah ijabah, insya Allah ijabah. Ya, ini ada multazam. Tapi sekali lagi, ini kami sebutkan bukan berarti kemudian yang diijabah hanya di tempat itu ya. Di semua tempat insya Allah ijabah. Tapi ketika Bapak Ibu ada di tempat itu, maka perbanyak berdoa. Hijr Ismail yang tadi kami jelaskan setengah lingkaran di samping kanan Ka'bah. Kemudian ini Makom Ibrahim. Kalau Raudhah ini di Masjid Nabawi ya Bapak Ibu, bukan di Masjidil Haram. Ini tempat Nabi membuat kelas dengan para sahabat. Ini Bukit Sofa dan juga nanti Bukit Marwah termasuk ya, di mana di situ tempat-tempat yang dianjurkan berdoa, dianjurkan berdoa. Di luar dari aktivitas umroh ada city tour. Kalau di Mekah Bapak Ibu akan diajak insya Allah ke tempat namanya Padang Arafah, kemudian ada Musdalifah di Mina. Ini tempat-tempat yang kalau wilayah area haji ya, di tempat lempar jumroh, walaupun Bapak Ibu tidak mesti turun ke lokasi itu, cukup dengan bus diperlihatkan dari wilayah tersebut. Jirona ini juga tempat yang bersejarah dalam sejarah Nabi. Kemudian ada Jabal Thur, ini tempat sembunyinya Rasul bersama Abu Bakar ketika hijrah ke Madinah. Kemudian ada Jabal Rahmah yang konon katanya tempat pertemuannya Nabi Adam dan Hawa. Dan beberapa tempat yang lainnya ya, ini ada Masjid Amirah, kemudian nanti ada masjid di Madinah. Bapak Ibu juga akan diajak ke kebun kurma untuk ini pasar kurma. Kemudian Masjid Kuba, ini masjid pertama yang Rasul bangun ketika menyampai di Madinah. Masjid Qomamah ini dekat banget dengan Masjid Nabawi, nanti ada city tour-nya, insya Allah diajak jalan-jalan. Masjid Qiblatain ini masjid yang berubah kiblat di saat mereka sedang sholat sehingga kiblatnya dua, Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Jabal Uhud ini wilayah yang sangat bersejarah dalam kehidupan para sahabat saat mereka berperang dan kekalahan. Tips dalam beribadah selama perjalanan, kalau mau pakai masker yang kalau dianjurkan dari Tour pakai yang KN95 dan membawa hand sanitizer, walaupun sekali lagi juga disesuaikan, jangan sampai justru kita merasa selalu kotor padahal hanya kadang perasaan kita saja gitu ya. Kemudian berikutnya tips pelajari menggunakan toilet di pesawat, dan juga kemudian ini terpenting Bapak Ibu semua. Bapak Ibu nanti setelah nyampe di Jeddah, setelah melewati imigrasi, semua paspor wajib dikumpulkan, wajib. Kenapa? Karena kami khawatir kalau disimpan sendiri-sendiri, ada yang hilang, jadi Bapak Ibu nggak bisa pergi atau pulang ke Indonesia. Maka semua paspor wajib dikumpulkan. Pas Bapak Ibu naik ke bus, pertama kali naik bus, nanti biasanya mutawif atau leader akan mengumpulkan paspor. Nah, ketika paspor dikumpulkan, Bapak Ibu perlu menggunakan yang namanya ID card. ID card ini sebagai pengganti paspor. Ini sebagai kalau Bapak Ibu umpamanya kehilangan, misal baru pulang dari hotel mau ke Masjidil Haram atau dari Masjidil Haram mau ke hotel, lupa hotelnya di mana. Di ID card itu sudah ada hotelnya di mana, nama mutawifnya siapa, nama atau leadernya siapa, bisa dicari di ID card. Maka ID card jangan sampai hilang. Gitu ya. Kemudian hafalkan nomor pintu jika janjian dengan kawannya, janjian dengan tour leader, janjian dengan mutawif, itu dihafalkan nomor pintunya. Ya. Kemudian biasakan kalau mau ke Masjidil Haram sudah berwudu di hotel ya, di hotel sudah berwudu. Ya, lanjut. Ya, bawa kantong sendal sendiri jadi setiap masuk ke dua masjid itu bawa sendalnya, bawa masuk aja, tapi bawa kantong ya. Kemudian ya, pakai kaos kaki yang nyaman dan seterusnya, Bapak Ibu. Ini satu tips dari saya untuk urusan sholat. Ini mungkin nggak tertulis di sini ya. Ini juga ada poin suami istri kalau bawa bekal bawa masing-masing, jangan dititipkan. Ini suami saya kok, ini istri saya kebawa sana. ID card dibawa suami saya, jangan. Semuanya sendiri-sendiri. Ya, barangnya nanti di penginapan silahkan. Gitu.
Ini tips dari saya. Kalau Bapak Ibu mau ibadah sholat, saran saya, kalau Bapak Ibu menghendaki itikaf silahkan. Misalnya gini, subuh Ibu berangkat, Bapak Ibu berangkat ke masjid, kemudian ikut subuh, kemudian menunggu syuruk, Bapak Ibu masih di masjid umpamanya. Kemudian ada jadwal sarapan tuh. Maka sarapan hanya ada di hotel, hanya ada di hotel. Maka Bapak Ibu silahkan pulang ke penginapan untuk sarapan. Nanti sholat duhurnya, karena sholat duhur itu kan nanti ada jadwal makan siang. Dan jadwal makan siang itu terbatas, tidak selalu restonya tidak selalu buka. Dia ada jam-jam terbatas. Sehingga saran saya kalau Bapak Ibu mau sholat duhur, maka sholat duhur pulang kemudian makan siang. Pertanyaannya, sholat asarnya kalau kondisi fisik tidak memungkinkan, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Caranya gimana? Di antara yang kami lakukan, saya pribadi melakukan itu biasanya saya akan menjamak sholat saya. Jadi sholat duhur, setelah sholat duhur saya menjamak dengan sholat asar. Lalu saya pulang ke penginapan, kemudian saya makan, lalu saya istirahat. Nanti saya akan kembali lagi di sholat maghrib dan isya. Sekali lagi ini tips dari saya pribadi, menjamak sholat, walaupun loh, saya kan bisa sholat ini. Tidak masalah kalau kondisi Bapak Ibu fisiknya secara fisik kuat. Untuk bolak-balik nanti asar balik lagi silakan. Wabil khusus di Masjidil Haram ya. Kalau Masjid Nabawi dia jaraknya masih dekat. Itu masih memungkinkan untuk sholat 5 waktu dia. Tapi kalau Masjidil Haram ada kondisi-kondisi yang kadang fisik kita udah capek. Habis umroh itu capek banget. Maka di antara tips dari saya adalah Bapak Ibu menjamak sholat asarnya setelah sholat duhur. Jadi habis sholat duhur, salam, silakan dengan zikir silakan, kemudian bangkit lagi untuk sholat asar, pulang ke penginapan, makan, istirahat. Nanti balik lagi di menjelang sholat maghrib untuk dilanjutkan di sholat isya. Jadi sholat asarnya dijamak di sholat duhur. Itu saran dari saya. Atau cara yang lain, Bapak Ibu makan dulu, duhur tidak ke Masjidil Haram nggak apa-apa. Tapi nanti pas asar Bapak Ibu sholat jamak takhir, jadi sholat asar plus sholat duhur. Itu juga diperbolehkan. Itu dari kami. Kita masuk ke sesi tanya jawab karena waktu tinggal setengah jam lagi. Insya Allah kita masuk ke sesi tanya jawab. Itu Mbak Febi, saya kembalikan dulu ke Mbak Febi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustadz untuk materinya ya. Alhamdulillah sudah tersampaikan semua. Sekarang kita mulai ke sesi tanya jawab. Namun sebelum sesi tanya jawab langsung, kita baca dulu pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar ya Ustadz ya. Siap Mbak Febi, siap. Ya. Pertama dari Ibu atau Bapak Budiah ini ya. Assalamualaikum Ustadz, jadi boleh pakai wewangian sebelum niat umroh ya Ustadz? Ya, langsung saja boleh. Sebelum niat umroh boleh. Setelah niat umroh tidak boleh sampai tahallul ya. Sampai tahallul. Sebelum umroh boleh. Sebelum niat umroh. Ya, lanjut. Percepat ya Ustadz ya. Gimana? Kita percepat untuk pertanyaan. Ya, betul kan. Ada banyak nih. Baik, jika umroh langsung ke Mekah, apakah niat ihramnya bisa di atas pesawat? Ya, justru yang paling kuat pendapatnya adalah niat dan ihramnya ada di atas pesawat. Biasanya nanti airlines pihak pesawat akan memberitahu kita ada di atas ya lam-lam dan di sanalah Bapak Ibu diminta untuk yang terutama yang Bapak-bapak untuk mengganti pakaian dengan pakaian ihram. Kalau tidak memungkinkan maka justru pas mau masuk pesawat itu sudah menggunakan pakaian ihram. Hanya saja karena mohon maaf ya ini saya perjelas ketika ini teknisnya agak ribet memang. Bapak Ibu sudah pakai pakaian ihram. Kemudian karena di dalam pesawat mungkin dingin, Bapak Ibu boleh pakai jaket dulu. Jadi pakai jaket dulu, untuknya yang ikhwan ya. Tapi ketika sudah masuk di atas pesawat itu ada di wilayah mikot, ya lam-lam itu, maka jaket harus dilepas. Jaket harus dilepas. Mohon maaf mungkin kalau yang masih pakai andis, pakai celana dalam harus dilepas. Karena hanya boleh dengan 2 helai kain, karena ini berkaitan dengan kisah Nabi Adam yang turun ke bumi dengan menggunakan dedaunan surga, dan itu menjadi satu fadilah buat siapapun laki-laki yang mau mengikuti aturan ini. Jadi kalau sudah di atas pesawat dikasih tahu ini ya lam-lam, sudah waktunya berihram, maka lepas semua selain 2 helai kain untuk ihram tadi. Itu jadi boleh di atas pesawat, malah boleh. Walaupun fatwa MUI ada yang memperbolehkan di bandara di Jeddah. Nanti tinggal mengikuti petunjuk dari tour leader kita.
Sini saran dari saya. Ya, Mohon ikuti tour leader. Keputusan tour leader adalah bagian dari keutamaan kita. Sami'na wa ata'na. Taat kepada Amir Safar kita. Itu bagian fadilah besar. Pahala besar bagi siapapun yang mau mengikuti keputusan dari tour leader. Itu ada fadilahnya, ada pahalanya tersendiri insya Allah. Gitu ya, lanjut. selanjutnya, apakah sebaiknya selalu membaca tambahan doa kalau ragu tidak bisa menyelesaikan umrohnya untuk jaga-jaga jika tadinya kita yakin tiba-tiba sakit? Nggak apa-apa Bapak. Jadi Bapak Ibu silahkan tambahkan dengan kalimat tadi. Kalau kita masih, ini saya yakin nih kuat nih, tapi nggak apa-apa saya tambahkan. Nggak apa-apa, itu juga satu kebaikan insya Allah. Apalagi yang sudah mulai tidak yakin nih umpamanya. Ini ada mulai kerasa kram, mulai nggak memungkinkan, pening kepala dan seterusnya. Ini nggak mungkin saya lanjutkan, maka baca doa. Nah, bagi yang sehat, membaca doa itu juga tidak ada masalah. Insya Allah itu baik. Ya. Baik. Untuk wanita saat tawaf, bolehkah memakai topi dan penutup tangan yang buat sholat? Saya baca tidak boleh pakai sarung tangan. Yang seperti apa, Pak Ustadz? Mohon jelaskan. Terima kasih. Ya, untuk perempuan yang tidak diperbolehkan adalah tidak boleh menggunakan cadar, nikop, masker, dan kaos tangan. Jadi kaos tangan itu menutup keduanya sisi genggaman tangan ini dan sisi luar. Itu kan kaos tangan itu nggak boleh. Tapi kalau yang tertutup bagian atasnya saja kan ada mukenah-mukenah itu yang menutup di bagian atasnya saja itu masih nggak ada masalah. Tapi kalau yang menutup ke semuanya itu yang tidak diperbolehkan. Adapun topi ini saya tidak tahu apakah perempuan diperbolehkan pakai topi atau tidak. Tapi lebih ke sisi kalau saran saya cukuplah dengan hijab tersebut, mukena tersebut, walaupun secara fungsi dia sudah menutup bagian kepala gitu. Jadi saran saya mungkin tidak perlu menggunakan topi. Yang boleh malah payung, payung boleh malah. Karena yang tidak diperbolehkan itu kalau langsung kena di bagian kepala, termasuk laki-laki topi, peci itu tidak diperbolehkan. Kalau payung malah boleh, payung malah boleh. Ya, lanjut. Untuk alas kaki bagi laki-laki yang tidak menutup punggung kaki, maksudnya yang seperti apa ya? Kalau yang alas kaki yang bukan capit, apakah diperbolehkan? Ya, kalau Bapak tahu ada itu apa selop itu loh. Jadi kan ada tuh sepatu-sepatu selop yang eh, menutup di seluruh jari dan punggung kaki. Itu sebagian ada yang melarang. Jadi pernah ada kejadian bahwa Bapak mungkin kebiasaannya pakai selop itu pas berangkat umroh pun karena mikotnya di atas pesawat, beliau kemudian harus melepas sepatu itu. Nanti sampai di bandara baru kemudian beli sandal yang sederhana yang cuma dijepit dan sederhana. Walaupun ada sandal seperti selop yang bagian depannya, bagian jari-jari itu terbuka, itu boleh malah. Jadi supaya tidak tertutup semuanya itu diperbolehkan. Jadi kalau yang menutup punggung kaki yang kami maksud tadi adalah yang dia menutup keseluruhan. Dia memang bukan sepatu, dia kayak selop gitu, tapi dia menutup keseluruhan itu jadi tidak diperbolehkan. Itu yang kami pahami. Adapun nanti Bapak Ibu karena ada Amir Safarnya, silahkan kemudian bisa didiskusikan dengan Amir Safar. Karena fikih kita itu bisa beda orang beda beda paham. Maka saya tidak ingin bahwa memaksakan Bapak Ibu dengan fikih yang saya pahami. Silahkan nanti dikonsultasikan dengan pihak tour leader atau mutawif di sana karena beda orang bisa beda fikihnya gitu ya. Ya, lanjut. Pak Ustadz mau nanya, ibu saya pakai kursi roda untuk tawafnya berarti pisah ya sama rombongan. Ya, Ibu, betul. Kalau pakai kursi roda, dia tidak bisa di lataran di depan Ka'bah itu, dia ada di lantai kedua. Jadi untuk area kursi roda itu di lantai kedua dan tiga itu nanti kalau punya kursi roda sendiri silahkan dibawa. Kalau mau pakai di sana nanti ada biaya yang dikeluarkan. Saya tidak tahu pasti berapa nominalnya, nanti bisa ditanyakan di saat Bapak Ibu ada ini technical meeting. Ada ya Mbak Febi ya, nanti ada technical meeting ya. Ya, betul. Setiap grup keberangkatan nanti biasanya 1 minggu sebelum keberangkatan ada technical meeting bersama tour leader masing-masing Ya, grup. ya nanti bisa ditanyakan tentang detail harganya karena setahu saya ada beberapa itu kadang ada perubahan dan itu juga ada negonya dan seterusnya. Tapi intinya lokasinya memang berbeda. Lokasinya tidak di depan Ka'bah sehingga pasti terpisah dengan rombongan gitu ya.
Ya, Ustadz, Ustadz kalau sedang tawaf dalam prosesi umroh kemudian tergoda mencium Ka'bah lalu melanjutkan putaran tawaf, apakah batal umrohnya? Jika iya, namun karena kurangnya ilmu, apakah tetap batal? ya, sebenarnya tidak batal, hanya saja dia harus bayar kafarat karena bisa jadi dia terkena wewangian. Jadi tidak semua yang dalam larangan itu ketika dilakukan berarti langsung batal eh, tawafnya, tidak. Hanya saja dia harus bayar kafarat. Kafarat terbesar adalah menyembelih kambing dan kafarat terkecil adalah dia memberi makan orang miskin sejumlah minimal 3, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 10, disesuaikan dengan kemampuan. Kalau dia bahkan tidak bisa melakukan itu umpamanya, maka nanti saat dia keluar dari Mekah, bahkan nanti misal di Indonesia, dia membayar kafarat dengan puasa 3 hari. Ini pendapat ulama bermacam-macam, maka mana yang mudah bagi dia. Jadi sebenarnya tidak harus kemudian konsekuensinya adalah batal tawafnya, tidak, tapi ada kafarat, ada pengganti karena kesalahan yang dilakukan, ya diantaranya adalah kurangnya ilmu. Kan orang menjalankan amal tapi kurang ilmu itu sudah salah sebenarnya, sudah salah. Itu sebabnya Amin kan mengadakan manasik online setiap bulan ini ada. Tujuannya agar kemudian kita terus menambah ilmu kita, walaupun mungkin Bapak Ibu bahkan sudah umroh pun boleh ya Mbak Febi ya, ikut kelas online itu boleh gitu. Ya, kita buka untuk semua grup dan semua peserta bisa untuk bergabung untuk manasik online ini karena setiap bulan pasti kami adakan rutin ya. Alhamdulillah, insya Allah. Untuk lebih memantapkan lagi ilmu Bapak Ibu sekalian dalam Ya, ibadah umroh seperti itu. ya, gitu ya Bapak. Jadi sekali lagi tidak batal umrohnya, tapi kurangnya kita pada ilmu umroh itu memang sudah menjadi kekurangan kita. Makanya umroh itu tujuannya untuk menghapus dosa memang. Memang kita ini juga penuh dengan kekurangan, maka datanglah kepada Allah dengan umroh ini untuk minta ampun kepada Allah. Ya, lanjut berikutnya. Ustadz izin bertanya, apakah prosesi umroh boleh memakai softland? Memang ada permasalahan pada visus mata. Ya, boleh. Kalau softland bahkan kacamata tidak ada masalah. Kacamata, jam tangan itu boleh, tidak ada masalah. Sifatnya aksesoris yang memang diperlukan ya. Jadi aksesoris yang diperlukan nih silahkan. Kadang jam memang diperlukan dipakai. Kemudian ada tadi ya softland, kacamata itu insya Allah tidak ada masalah. Ya. Saat ibadah, bolehkah memakai jam tangan? Ayo, barusan sudah dijawab, insya Allah boleh, tidak ada masalah. Jam tangan tidak ada masalah, insya Allah. Tips buat qiyamul lail di Masjidil Haram. Ya, satu yang kami sarankan, kalau pengen qiyamul lail di Masjidil Haram, Bapak Ibu setelah Ba'da Isya, segera pulang di penginapan ini di hari selain di mana Bapak Ibu ada umroh ya di situ. Karena biasanya umrohnya juga kalau dari Madinah siang tuh sudah malam tuh. Itu mungkin tidak perlu qiyamul lail karena biasanya umrohnya udah malam banget. Bapak Ibu di hari yang lain, saran saya, Bapak Ibu setelah sholat Isya berjamaah di Masjidil Haram umpamanya, Bapak Ibu pulang, umpama perlu makan, makan dulu, terus segera istirahat. Segera istirahat. Ini di antara sunnah Nabi tidur ba'da Isya. Jadi tidur ba'da Isya itu adalah bagian dari panduan hidup baginda Nabi. Dan siapapun yang tidur ba'da Isya, insya Allah akan terbangun di tengah malam. Entah tengah malam atau sepertiga malam terakhir. Di situ Bapak Ibu kemudian bersiap-siap untuk kemudian silakan berangkat ke Masjidil Haram sendiri. Kemudian Bapak Ibu akan qiyam sampai nanti subuh. Bahkan bagi yang mungkin bangunnya udah tengah malam, umpamanya jam 2 dia berangkat, kemudian umpamanya subuh jam 4 atau setengah 5 misalkan, maka dia nanti jam-jam 4 itu, misalkan setengah jam sebelum azan, istirahat sebisa mungkin di tempat tersebut. Nanti bangun dalam kondisi bisa langsung sholat kalau Bapak Ibu tidurnya tidak telentang. Jadi tidur sambil duduk itu insya Allah tidak membatalkan wudhu. Di antara fikih yang kami pahami. Jadi tips buat qiyamul lail bukan jam berapa bangunnya, tapi jam berapa Bapak Ibu berangkat tidur itu menentukan untuk qiyamul lailnya. Insya Allah begitu. Allah alam bisawab. Ya, lanjut. Ustadz, mohon dijelaskan prinsip berpakaian saat umroh untuk perempuan, jenis pakaian, warna, dan sebagainya. Ya, kalau untuk perempuan sebenarnya pada intinya menutup aurat, tidak bercadar dan tidak berkaos tangan. Intinya itu.
perihal warna itu karena kita berangkat secara rombongan, maka ikuti jadwal yang ditentukan oleh pihak travel di pihak AM Tour. Jadi misalkan umroh, kayak setahu saya ada umrohnya nanti 2 kali. Bapak Ibu silakan umroh pertama disepakati pakai pakaian apa, nanti biasanya di technical dulu dikasih tahu. Misalnya warna hitam gitu, oh ya sudah berarti warna hitam. Warna putih silakan gunakan warna putih. Secara warna tidak ada masalah, bahan pun tidak ada masalah. Hanya saja yang penting adalah menutup aurat tapi tidak bercadar dan tidak berkaos tangan. Itu untuk yang perempuan. Gitu. Allah alam. Ya, lanjut. Bagaimana soal anjuran mengkodok sholat Ustadz? Mengkodok sholat untuk ya ini mengkodok atau mengkosor ya. Kalau mengkodok itu berarti mengganti sholat. Berarti ada sholat yang tertinggal, kemudian dia mengkodok. Umpamanya dia belum sholat asar, tapi nyampe Mekah, misal dari Bir Ali dia belum sholat asar nih. Duhur udah dilaksanakan tapi nggak dijamak. Dia belum sholat asar, tahu-tahu di Mekah udah maghrib. Udah maghrib bahkan udah isya. Maka dia mengkodok sholat asar dengan dilanjut maghrib dan dilanjut isya. Itu namanya mengkodok. Kalau mengkosor, sebenarnya Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu sudah di Mekah maupun Madinah, Bapak Ibu boleh mengkosor, meringkas sholat dari yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, kecuali sedang berjamaah dengan imam di masjid. Maksud saya gini, ketika misal sholat duhur nih, kita nyampe sana pas sholat duhur, ada imam lagi sholat dan seterusnya, maka kita ngikuti jumlah rakaatnya. Tapi ketika kemudian Bapak Ibu sholat sendirian, saya sendirian, tidak ada yang sholat duhur, tidak ada yang sholat asar, maka Bapak Ibu memilih sholat kosor, maka itu diperbolehkan. Walaupun di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Itu kalau mengkosor ya. Karena Bapak Ibu kondisinya musafir. Walaupun sudah di masjid itu diperbolehkan. Ya. Lanjut. Untuk sholat di hotel, apakah dihukumi sama dengan di masjid jika berada di tanah haram? Ya, yang pendapat yang saya ikuti iya, betul. Jadi sholat di hotel pahalanya sama dengan sholat di masjid karena 100.000 itu berkaitan dengan area yang namanya area haram. Area haram itu Mekah itu. Jadi Mekah itu wilayah Ya area Ustadz ya, kalau yang di Madinahnya enggak ya Ustadz ya. betul, hanya di Mekahnya. Nek Madinah enggak. Kalau Madinah hanya di masjidnya. Karena yang disebut haram itu adalah area kota Mekah. Adapun di Madinah hanya di masjidnya. Jadi kalau udah dikeluar dari pagar masjid ya sudah tidak masuk. Kenapa? Karena Nabawi itu area wakafnya ya di pagar masjid tersebut. Itu kalau Madinah. Kalau Mekah betul. Ini tanah haram yang dimaksud di sini adalah yang Mekah ya, bukan yang Madinah. Ya, lanjut. Sebentar. Yang ini ya. Ustadz Boleh. izin bertanya, bagaimana menurut Ustadz terkait badal umroh? Apakah hal tersebut dianjurkan untuk dilakukan? Ya, badal umroh dikarenakan umpama nih, ini yang saya pahami, walaupun saya tahu ini pemahaman yang kami pahami agak beda dengan kebanyakan umumnya. Badal umroh, badal haji yang kami pahami adalah untuk digunakan bagi mereka yang satu, kondisinya masih hidup tapi tidak memungkinkan umroh sama sekali. Tidak memungkinkan berangkat, entah sakit, entah kondisi tertentu dia tidak memungkinkan, maka itu badal umroh. Adapun yang sudah meninggal, ulama berbeda pendapat. Orang yang sudah meninggal apakah perlu dibadal umroh? Ini ulama berbeda pendapat. Ya, juga pengajian ya, Mah. Ada yang mengatakan tidak perlu, ada yang mengatakan tidak masalah kalau dia memang belum umroh sama sekali, maka tidak ada masalah. Jadi silakan Bapak Ibu memilih yang mana badal umroh itu dianjurkan atau tidak, silakan milih. Ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan tidak perlu karena sudah meninggal itu yang dibutuhkan dari mereka adalah justru sedekah jariyah alias wakaf. Jadi biasanya ada program wakaf tuh, maka alokasikan dana wakaf untuk mereka yang sudah meninggal. Itu akan menjadi pahala besar bagi mereka yang ada di alam kubur. Tapi adapun pendapat yang lain ada yang mengatakan tetap diperlukan badal umroh bagi mereka yang belum umroh sama sekali. Tapi bagi yang sakit parah nggak bisa pergi umroh sama sekali, malah justru itu yang paling perlu dibadalkan. Sehingga dia masih hidup dan dia sudah tertulis sebagai orang yang sudah menjalankan ibadah haji ataupun umroh. Gitu ya. Lanjut. Baik, saat ini kondisi saya masih sakit di lutut, habis operasi dan masih menggunakan tongkat untuk belajar berjalan. Jujur saya takut karena saya masih merasa tidak pantas untuk umroh. Karena untuk sholat saja saya dalam kondisi berdiri atau duduk. Bagaimana dengan hal tersebut? Ya, kalau secara ilmu ibadah ya, secara ilmu ibadah ini sebenarnya masuk dalam kategori belum mampu.
Kalau orang belum mampu itu berarti belum mendapatkan syarat wajib secara hukum fikihnya. Ya, secara hukum fikihnya yang kami pahami ketika kondisi udzur syar'i sakit maka dia boleh untuk tidak masuk dalam syarat wajib umroh tadi. Tapi ini berkaitannya juga saya tidak tahu tentang perihal teknisnya ya, karena mungkin sudah booking tiket pesawat atau dan seterusnya apakah bisa dibatalkan, kemudian refundnya seperti apa, monggo nanti didiskusikan dengan pihak AM itu. Tapi yang kami pahami secara hukum ibu belum masuk dalam kategori mampu. Dan artinya orang tuh sebenarnya sudah siap, sudah niat berangkat, tapi kondisi udzur syar'i maka dia jadi tidak berangkat, itu tidak mengurangi pahala yang sudah Allah tetapkan untuknya. Sekali lagi, segala sesuatu yang Allah tetapkan itu ada kebaikan di baliknya, maka husnudzonlah kepada Allah. Saya khawatir kalau memaksakan diri justru bisa pada madorot yang lebih besar. Itu justru bisa menjadi sesuatu yang tidak baik juga di mata syariat gitu. Semoga menjawab, semoga memberikan satu pandangan untuk nanti bisa didiskusikan dengan keluarga. Kalau ini pertimbangannya dengan keluarga, misalnya seorang ibu atau seorang istri bisa tanyakan kepada suami, keputusan di tangan suami. Atau jika seorang ibu tidak punya suami, bisa tanyakan kepada wabil khusus anak laki-laki. Tanyakan kepada anak laki-lakinya untuk kemudian menjadi pertimbangan. Gitu ya. Allah alam bisawab. Ya, lanjut. Jika misal kita akan umroh kedua kalinya, apakah perlu bertahalul lagi atau Ya, dipaksakan saja waktu umroh pertama? ya, Bapak yang kemudian tahalul cukup ketika sudah tahalul pertama itu sudah habis rambutnya, di tahalul kedua cukup dengan isyarat menempelkan gunting di kepala dan itu sudah cukup. Hanya isyarat saja untuk melaksanakan rukun umroh yaitu sudah tahalul. Ya. Pak Ustadz, untuk mandi ihramnya bagaimana? Apakah di rumah karena mikotnya di pesawat? Ya, segala yang dilakukan di pesawat berarti lakukan sunnahnya di kondisi ketika kita masih di tanah air. Jadi di rumah, bahkan nanti ada sholat safar, pakai wewangian dan seterusnya, potong kuku itu dilakukan di rumah jika memang kondisinya langsung mikot di atas pesawat. Ya, lanjut. Jadi sebenarnya pada saat tawaf jari tangan boleh kelihatan ya Ustadz? Boleh untuk perempuan ya berarti. Boleh, tidak ada masalah. Jari tangannya tidak boleh, nanti lengan untuk perempuan nggak boleh. Ya. Izin bertanya, berapa besaran atau harga dam atau bayar kafarat? Kafarat saya tidak tahu berapa ya. Berapa Mbak Febi untuk bayar kafarat di sana? Saya Oh, malah belum dapat ya. Mungkin bisa ditanyakan di grup untuk nanti pihak oh, yang apa paling ringan tahu itu, kalau berapa. paling ringan memberi makan tadi Ustadz. Ya, Ya. kalau kafarat yang dam tadi ya, kalau kafarat makan ini itu Bapak Ibu cukup beli makanan apa yang di situ seporsi. Saya penasaran kan itu kebab itu setahu saya termasuk dia terjangkau. Beli misal tiga porsi untuk diberikan. Tapi sekali lagi ini fikih yang saya pahami ya. Artinya ada nanti di lokasi Bapak Ibu ada di rombongannya siapa, silahkan dikonsultasikan dengan pihak mutawif atau dengan tour leader gitu. Tips mencium hajar aswad dan masuk ke Hijr Ismail untuk perempuan. Ya, kalau Hijr Ismail setahu saya ada jadwalnya pada subuh kalau nggak salah, betul ya? Atau sebelum subuh malahan itu ada jadwalnya. Nanti di sana lokasi ditanyakan ke pihak mutawif, mereka yang lebih hafal. Karena jadwal bisa berubah-berubah Ibu. Kapan sholat di Hijr Ismail dibuka untuk akhwat, kapan dibuka untuk ikhwan itu setahu saya ada jadwalnya. Tapi pesan saya jangan memaksakan diri ketika kondisinya tidak memungkinkan, crowded sekali, maka karena kondisi fisik kita secara orang Indonesia memang kalah jauh dari mereka-mereka yang tinggal di Afrika atau Eropa. Jadi biasanya karena kita lagi semangat banget, nggak kerasa sakitnya. Pas sudah selesai, udah bahkan di penginapan, apalagi nanti di Indonesia tahu-tahu udah lebam-lebam itu, karena ada sikut-sikut yang kemudian tak kerasa sudah. Bahkan kemarin ada yang saya tahu ada berita terjatuh kemudian terinjak-injak, cukup sudah sepuh orangnya, kemudian meninggal di lokasi. Ya ini takdir Allah sudah mengantarkan beliau ke sana, tapi ada pelajaran yang bisa kita ambil. Mohon jangan memaksakan apa yang tidak memungkinkan untuk kita jalankan, walaupun ada kebaikan.
Karena kalau saat kita mengukur ada kebaikannya, ada pahalanya, sunnah Nabi mencium Hajar Aswad, oke. Tapi saat kemudian kemadorot itu lebih besar, maka Ibunda Aisyah sudah memberikan panduan, beliau cukup melambaikan tangan ke Hajar Aswad. Bunda Aisyah waktu ditanya apakah bersedia untuk mencium Hajar Aswad, karena kalau beliau mau mencium itu akan dibukakan area. Ibunda Aisyah itu menyium akan dikelirkan area. Tapi Ibunda Aisyah mengatakan tidak, saya cukup dengan melambaikan tangan ke Hajar Aswad gitu ya. Allah alam bisawab. Ya, lanjut. Untuk pemakaian deker kaki, apakah boleh Pak Ustadz mengingat kaki lutut saat ini kondisi terasa sakit? Oh, boleh, boleh. Segala sesuatu yang sifatnya udzur syar'i boleh. Dan bicara tentang jahitan itu bukan tentang misal kadang sabuk itu ada jahitannya, kan sabuk boleh itu pakai ihram, pakai sabuk. Sendal kadang ada jahitan, itu nggak ada masalah. Yang tidak diperbolehkan adalah jahitan pada kain ihramnya. Jadi membentuk lekuk tubuh itu tidak diperbolehkan untuk laki-laki. Ini juga pesan buat para bapak-bapak, para ikhwan, setelah mikot, kemudian masuk ke hotel dulu umpamanya, kemudian masukin koper biasanya, istirahat, nanti makan malam, baru kemudian melakukan umroh. Mohon pada saat di hotel jangan ganti pakaian dengan pakaian koko, pakaian hem, jangan. Karena bapak-bapak sudah mikot, sudah baca niat, maka tidak boleh mengganti dengan pakaian berjahit. Itu yang dimaksud berjahit adalah pakaian, ya, bukan aksesoris lain yang kita butuhkan. Apalagi deker lutut yang dibutuhkan untuk bicara tentang kesehatan itu diperbolehkan, insya Allah. Nah, ini ada tambahan Ustadz mengenai pemakaian celana dalam tanpa jahit, bolehkan atau tidak? Ya, saya tidak menganjurkan ya secara karena justru kondisi, mohon maaf nih kita bicara tentang laki-laki, kondisi kita sangat berkeringat dengan pakaian-pakaian dalam yang justru tidak berjahit itu akan membuat tingkat kelembapan jadi makin tinggi gitu loh. Kenapa Allah menghendaki dengan pakaian-pakaian yang justru sudah Allah tentukan itu justru mempermudah kita dalam urusan, jadi afan urusan ke kamar mandi saja itu jadi lebih mudah saat bapak-bapak tidak menggunakan pakaian dalam walaupun tidak ada jahitannya. Tapi wallah alam, saya tidak mengikuti fikih yang memperbolehkan itu. Saya mengikuti fikih yang tidak menggunakan celana dalam. Itu yang saya ikuti. Adapun kemudian mungkin bapak-bapak punya ustadz lain, guru lain yang mengatakan diperbolehkan, silahkan ikuti berdasarkan ilmu beliau. Insya Allah itu malah jadi baik. Ya, jadi itu berdasarkan yang Ana pahami, berdasarkan fikih yang kami ikuti, tidak perlu menggunakan celana dalam walaupun kondisinya tidak berjahit. Karena permasalahan justru saya merasa lebih manfaat ketika tidak ada celana dalam kondisi kita lagi berihram. Gitu. Allah alam bisawab. Tata cara badal umroh untuk ayah yang sudah meninggal. Ya, nanti ada pilihan umroh kedua. Jadi umroh pertama untuk kita, umroh kedua itu ada opsi untuk siapa yang mau membadalkan, maka nanti pada saat mikot ada tempat yang dipilih oleh mutawif, dan di tempat itu ada pembacaan niat yang mengatasnamakan badal umroh untuk orang yang kita badalkan. Jadi nanti perbedaannya hanya pada saat pembacaan niat ketika di mikot. Perbedaannya di situ saja. Ditambahkan nama beliau insya Allah. Gitu ya. Jika 2 kali umroh tempat mikot dengan AM Tour di mana sajakah? Boleh saya jawab Ustadz? Betul. Silakan Mbak Fifi. Baik, jadi untuk umroh pertama, jika dari Madinah terlebih dahulu, itu mikotnya di Bir Ali, kemudian untuk umroh sunnah, umroh keduanya, biasa di Masjid Aisyah atau Tanim. Kemudian izin ini kita akan umroh di Mekah baru ke Madinah ya. Sesuai grup masing-masing ya Ibu ya. Jadi ada grup yang Mekah dulu, ada grup yang Madinah dulu. Nanti setiap grup akan diberikan itinerari perjalanan menjelang keberangkatan. Seperti itu. Kemudian saat suami istri boleh bersama atau terpisah Ustadz? Saat apa? 10 tambah total 35, 109. Bisa diulang Mbak Fifi tadi saat apa? Tawaf suami istri boleh bersama atau terpisah? Oh, boleh bersama, boleh. Walaupun karena kita rombongan, biasanya jamaah laki-laki diminta untuk menjadi benteng perlindungan itu. Biasanya diminta untuk melingkarkan. Jadi
kita kalau tawaf, apalagi umroh tadi ya, dalam satu rombongan, kita tetap dalam satu rombongan, jadi suami istri tidak terpisah. Yang terpisah pada saat sholat. Ketika nanti ada jadwal sholat, nanti oleh askar akan dipisah, laki-laki perempuan akan dipisahkan. Dan itu kondisinya memang kita harus mengikuti aturan yang ada di Masjidil Haram. Ya. Ulang ini ulang. Ya. Ustaz, kalau mau badal umroh, Kawan ini pe umbro apa suami kalau kayak gua. tadi sudah dijawab mengenai badal umrohnya. Badal umroh jadi dilaksanakan di umroh kedua dan masih didampingi oleh mutawif atau ustadz yang bertugas seperti itu. Baik, ini tadi ada yang angkat tangan dari Bu Dewi Bayu, silakan. Ya. Mic-nya bisa dibuka. Manis yang serong. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bu Dewi, gimana kabarnya Bu Dewi? Fadl. Alhamdulillah Ustadz sehat. Semoga semua yang di sini insya Allah nanti dalam keadaan sehat sampai pada hari H kita berangkat. Nah, Ustadz saya mau tanya, seperti tadi make up itu belum ambil mikot kan boleh ya Ustadz pakai? Boleh. Nah, saya mau tanyakan gini Ustadz, ada beberapa kondisi kan, maaf ya Ustadz, ini lebih kepada keuangan. Jadi ada beberapa perempuan tuh kan suka sering ada apa ya, seperti lendir lah di kemaluannya gitu ya Pak Ustadz. Mohon maaf banget. Ya, nggak apa-apa. Ini Ibu nggak perlu malu bertanya karena justru ini ilmu harus ditanyakan. Jadi ilmu justru kebaikan saat kita ditanyakan. Nggak apa-apa Bu, silakan Fadl Ibu. Nah Ustadz, biasanya kan saya itu pakai panty liner, ya kan Pak Ustadz. Ya. Apakah ketika nanti kita ambil mikot, panty liner itu kan ada, kalau ada beberapa panty liner itu yang ada alkoholnya Ustadz. Jadi apakah boleh pakai saja karena sebelum mikot saya sudah pakai, atau ketika saya mau mikot berarti panty linernya itu saya buang gitu Ustadz. Karena sebenarnya supaya merasa nyaman aja gitu Ustadz, berasa bersih gitu loh kalau pakai. Ya, mohon maaf Ustadz. Nggak apa Bu, sebagaimana yang kami pahami tentang pampers untuk anak-anak, pampers untuk lansia yang memang kondisi udzur syar'i perlu dipakai. Hanya saja saya sarankan di saat mikot diganti dengan yang baru. Jadi pada saat mikot ganti dengan yang baru, karena memang sebagian ini saya pahami sebatas hukum kias ya. Jadi menggunakan kias sebagaimana pampers untuk anak-anak, sebagaimana pampers untuk lansia jamaah yang kadang harus pakai pampers, itu tidak masalah karena memang sekali lagi ini babnya udzur syar'i. Jadi tidak ada masalah ketika memang kondisi tertentu mengharuskan jamaah menggunakan alat tersebut. Tapi saran saya di saat mikot diganti. Saat mikot diganti. Ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz, Masya Allah, terima kasih banyak. Dewi ya cukup Mbak Febi. Lagi terakhir Ustadz, kira-kira waktu dari mulai kegiatan hingga selesai biasanya berapa lama untuk rangkaian umroh ini? Ya, kalau malam ya, karena memang biasanya kebanyakan tuh malam. Karena kita berjalan dari Madinah khususnya ya, yang paling banyak memang dari Madinah itu nanti sampai di Mekah biasanya ba'da Isya. Kita sholat maghrib Isya di penginapan, kemudian dimulai lagi berangkat. Anggaplah misalkan jam 9 baru mulai. Biasanya jam 1, jam 2 itu sudah selesai. Walaupun kondisi tertentu tidak bisa kita samakan ya, kondisi memang bisa beda-beda. Nanti di misal periode Ramadan itu pasti berbeda. Periode Rajab, bulan Rajab itu juga kondisi biasanya puncak ibadah umrah ada di bulan Rajab karena masyarakat Arab itu paham bahwa bulan Rajab itu bulan hurum. Itu kondisinya bisa lebih crowded, bisa lebih lama lagi. Jadi secara durasi bisa beda-beda. Biasanya kalau yang siang atau biasanya umroh kedua itu misalkan siang tuh itu bisa jadi jadwalnya lebih singkat. Malam itu entah yang kondisi kita fisiknya lebih lemah, kondisi sudah capek dan seterusnya, dia mempengaruhi secara durasi. Jadi secara durasi
bisa dikatakan insya Allah normalnya 4 jam itu sudah selesai, walaupun bisa jadi sampai 6 jam tergantung kondisi tertentu. Ya, gitu yang bisa kami jawab. Sekali lagi, segala pertanyaan yang Bapak Ibu tanyakan tema fikih, kami sangat menyarankan Bapak Ibu menanyakan itu juga kepada mutawif atau tour leader, dikarenakan memang setiap ya kami sebagai tour leader, mungkin sebagai pembimbing, fikih bisa berbeda-beda. Bisa berbeda. Jadi, kami harap Bapak Ibu semua menjalankan satu amal atas dasar ilmu, supaya amal yang kita lakukan bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah atas dasar ilmu, dan itu bisa berbeda dengan satu sama lain. Dan perbedaan ini justru memudahkan. Misalnya seperti contoh tadi, misalnya yang kami pahami itu boleh, tapi ketika mungkin ada mutawif yang mengatakan oh nggak boleh, tetap harus dilepas, misalkan tafadhol kayak tadi celana dalam yang tidak berjahit, yang kami pahami tidak boleh, tapi bisa jadi asatidz lain mengatakan boleh. Yang penting Bapak Ibu menjalankan satu amal atas dasar ilmu, itu yang terpenting. Ilmu itu didasari dari kita mendengarkan penjelasan dari guru-guru kita, dan itu insya Allah menjadi syarat diterimanya amal. Semoga perjalanan umrah Bapak Ibu semua ini dibalas oleh Allah dengan surga, dibalas oleh Allah dengan mengumpulkan kita di surga bersama orang-orang yang kita cintai, dan semoga biaya, segala tenaga, segala usaha yang sudah keluar itu Allah ganti dengan rahmatnya Allah, sehingga Bapak Ibu semua dan sekeluarga masuk surga tanpa hisab, dan menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan agama Islam ini. Mungkin itu ya, Allah alam bisawab. Jika ternyata itu semua dari Allah, ya, jika ada kesalahan dari saya mohon ampun kepada Allah. Segala kekurangan ilmu kami, segala dhaifnya ilmu kami, lemahnya ilmu saya mohon ampun kepada Allah, dan semoga Allah berikan taubatnya untuk kita semua, dan Allah ampuni segala kesalahan kita. Allah alam bisawab. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Jika ada benarnya itu semua dari Allah, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Febi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma firli innaka antat tawwabur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustadz sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari calon jamaah umroh Baitullah. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab atau yang belum ada kesempatan untuk bertanya langsung. Mungkin kalau keberangkatannya masih lama, insya Allah bulan depan kita adakan manasik online lagi, bisa ditanyakan pada saat itu, atau bisa juga tanya di grup masing-masing, atau bisa juga japri admin AM Tour Travel. Untuk nanti bisa ditanyakan, kita tanyakan ke Pak Ustadz, seperti itu ya Bapak Ibu, karena waktunya sudah mau maghrib. Untuk acara, marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang tidak ada obat. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya sudah menyempatkan untuk Terima kasih, Mbak. di manasik pada sore hari ini. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Semoga Amin ya robbal alamin. intinya ibadah Bapak Ibu semuanya dilancarkan, dimudahkan, Amin. dan disehatkan dari keberangkatan hingga pulang kembali ke tanah air. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Mbak Febi, untuk manasik offline apakah ada di Surabaya? Manasik offline di Surabaya, mohon maaf belum ada Ibu. Iya. Kita biasanya kita ada di 3 kota, Jakarta, kemudian Jogja, sama di Pontianak. Seperti itu. Nah, tapi jangan khawatir kalau kita adakan manasik online-nya setiap bulan. Jika Bapak Ibu mau gabung terus silahkan, boleh, biar ilmunya mantep gitu ya. Makasih Mbak. Mbak, izin tanya Mbak, Ya Ibu. yang manasik di Pontianak kira-kira jadwalnya kapan lagi ya ada ya? Saat ini belum ada ya Bu. offline. Nanti kalau memang ada kita infokan di grup. Oh Seperti iya, oke. Terima kasih Mbak. Baik, Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara dan operator pada Zoom manasik pada sore hari ini, mohon maaf apabila
terdapat banyak kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi semuanya, sehat selalu. wabarakatuh. Amin. Mohon izin saya akhiri. Assalamualaikum. Salam.